Bab 207, Berjuang Taruhan, si kecil junior, jangan mengutarakan omong kosong. Penatua Long berada di tingkat yang sama dengan guru dulu, dan memiliki naga kegelapan. Gelarnya adalah Kaisar Naga. Dia mungkin adalah guru jiwa peringkat teratas yang tersisa yang telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Yan Shaoze cemas saat berbicara. Junior kecil, apakah kamu murid Muen juga? Long Xiaoyao tidak bereaksi pada kutukan Huo Yuhao. Sebaliknya, dia terkejut dengan identitasnya. Huo Yuhao meluruskan dadanya dan berkata, itu benar. Saya murid pintu tertutup guru. Anda setidaknya 200 tahun lebih tua dari saya. Tapi jika kamu seusia denganku, kamu tidak akan menjadi lawanku, dan jika guru masih hidup, aku tidak berpikir kamu akan cukup berani untuk menyerang siapapun dari Akademi Shrek. Huo Yuhao tidak bersikap impulsif. Dia bisa mengatakan bahwa Kaisar Naga Douluo ini tidak mau menyerang mereka berdua. Yan Shaoze adalah seorang Douluo transenden. Jika Long Xiaoyao tidak peduli dan menyerangnya, itu masih bisa diterima. Tapi bagaimana dengan Huo Yuhao? Dia bahkan belum berumur 20 tahun, sementara Long Xiaoyao adalah Douluo utama yang telah hidup lebih dari 200 tahun. Apakah dia benar-benar akan langsung menyerangnya? Selain itu, dia juga adalah teman lama penatuamu. Itulah sebabnya Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan itu ketika Long Xiaoyao menyerang untuk mengungkapkan dirinya. Dia meraung marah dan memblokir di depan Yan Shaoze dengan tubuhnya. Long Xiaoyao menyipitkan matanya dan memusatkan perhatiannya pada mata vertikal Huo Yuhao, mata ketiga. Jiwa dan perasaan bela diri yang sangat istimewa. Anda mengklaim bahwa saya menggertak yang lemah. Baik, bagaimana jika kamu menyerangku? Saya hanya akan menggunakan kekuatan jiwa peringkat 50 sama seperti Anda. Jika Anda dapat membuat saya bergerak sedikit dari tempat saya berdiri, saya akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda. Saya juga tidak akan menuntut cincin itu di jari Anda. Saya tidak berharap Muen menerima murid lain sebelum dia meninggal. Saya ingin tahu apa yang dia lihat dalam diri Anda. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihat Yan Shaoze. Yan Shaoze juga tidak mengharapkan hal seperti ini. Dia memikirkan sesuatu, dan dia mengangguk ke Huo Yuhao. Jelas lebih baik bagi Huo Yuhao untuk bertarung bukannya dia. Dengan identitas Kaisar Naga Douluo, tidak mungkin dia akan menyakiti seseorang yang jauh lebih muda darinya. Bahkan jika dia kalah, dia hanya harus menyerahkan materi yang mereka peras dari Jing Hongchen. Lebih jauh, dia percaya bahwa Huo Yuhao adalah yang terbaik dalam menciptakan keajaiban. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri tertinggi. Jika Kaisar Naga Douluo menggunakan pangkat kekuatan jiwa yang sama, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Setidaknya ini juga memberi mereka kesempatan untuk menunda. Mengapa mereka pergi nanti? Bukan hanya dia mencoba memperluas jarak mereka dengan siswa lain, tetapi mereka juga sedang menunggu bala bantuan. Ketika Huo Yuhao menyebutkan bahwa mereka mungkin disergap, dia sudah mengeluarkan sinyal rahasia. Bala bantuan sepertinya sedang dalam perjalanan. Huo Yuhao menunjuk ke tanah dan berkata, ayo bertarung di sana. Long Xiaoyao geli, dan mulai tertawa. Saya lupa, kamu tidak bisa terbang. Ayo turun. Yan Shaoze sedikit khawatir ketika dia melihat kabut hitam melonjak tidak jauh dari tempat mereka. Meskipun dia mempercayai Xian Liner, ada kemungkinan bahwa pihak lain telah mengundang titlet Douluo yang lain, karena mereka bahkan bisa mendapatkan bantuan Long Xiaoyao. Jika ada judul lain Douluo, Xian Liner akan berada dalam kesulitan. Setelah mendengar Long Xiaoyao, jelas bahwa dia tidak berniat melepaskannya. Huo Yuhao pintar, dan bisa mengetahui niat Yan Shaoze dari matanya. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, Penatua Long, mari kita bertaruh. Apa yang kamu pikirkan? Long Xiaoyao terkekeh dan berkata, taruhan. Bagi saya, itu kata yang agak baru. Beritahu aku tentang itu. Huo Yuhao berkata, saya percaya bahwa pertarungan antara Dekan Xian Liner dan Scorpion Tiger Douluo harus menemui jalan buntu sekarang. Kanan, Long Xiaoyao mengangguk dan menjawab, kamu benar. Dalam duel itu, sangat mungkin bahwa mereka berdua akan berakhir dengan luka kritis. Huo Yuhao berkata, kamu juga bisa mengatakan bahwa aku hanya peringkat 50, hanya Raja Roh yang bercincin 5. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika saya bergabung dalam pertarungan mereka? Long Xiaoyao tertawa, anak kecil, kamu benar-benar percaya diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara Transenden Douluo?
Huo Yuhao tertawa juga, tetapi tawanya sedikit licik. Ini menggelitik minat Long Xiaoyao lebih jauh. Ini yang ingin aku bertaruh denganmu. Saya yakin bahwa saya dapat membantu Din Xian memenangkan pertarungan ini dalam waktu kurang dari 1 menit setelah saya bergabung. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Oh, ekspresi Long Xiaoyao akhirnya berubah, dan dia memperhatikan Huo Yuhao dengan serius. Dia berkata, "Anak kecil, Anda bertaruh dengan hidup Anda di sini. Saya tidak bisa melihat bagaimana Anda memiliki peluang untuk menang. Selain itu, Anda tidak dapat memainkan trik apapun di depan saya. Kamu bahkan tidak bisa bergantung pada Yan Shaoze." Huo Yuhao berkata dengan arogan, "Saya menggunakan kekuatan saya sendiri. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Saya tidak punya permintaan keterlaluan. Hanya jika saya menang, harap pastikan bahwa kami bertiga dapat kembali ke akademi dengan aman. Tentu saja, pengaturan kami sebelumnya tidak akan berubah. Jika saya tidak bisa memaksa Anda untuk bergerak dalam 3 serangan, saya akan mengembalikan cincin itu kepada Anda." Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kau menculikku. Namun, bagaimana saya bisa tidak mengikuti Anda meskipun saya tahu Anda membuat jebakan untuk saya? Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu menarik selama bertahun-tahun. Baiklah, biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa mengakhiri pertarungan mereka dalam waktu kurang dari 1 menit." Saat dia berbicara, Kaisar Naga Douluo melompat, dan muncul ribuan meter jauhnya. Pada tingkat kultivasinya, ia tidak berbeda dengan dewa. Dia bisa mengendalikan ruang dan kekuatan jiwanya sesuka hati. "Yu Hao," Yan Shaoze berkata dengan lembut, "apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" "Ya." Huo Yuhao mengangguk. Yan Shaoze tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika ada siswa lain, Yan Shaoze akan berpikir bahwa mereka terlalu sombong. Namun, Huo Yuhao berbeda. Dia telah menciptakan terlalu banyak mukjizat. Bahkan sebelum dia mendapatkan 3 cincin, dia telah berhasil membalikkan meja di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Elit Kontinental lanjutan. Kemampuannya sangat kuat. Alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya menyala terang dan menyeret tubuhnya ke udara di bawah kendalinya yang tak bernoda. Dia mulai membuat suara nyanyian yang dalam. Mereka adalah suara yang mengikuti frekuensi dan irama khusus. Baik Yan Shaoze dan Long Xiaoyao tidak bisa mengerti apa yang dia nyanyikan. Cahaya putih redup mulai bersinar di mata Huo Yuhao, dan ketika matanya benar-benar memutih, langit berubah cerah. Matahari tampak sangat redup karena tertutup oleh awan suram Scorpion Tiger Douluo. Namun, sekarang menjadi lebih dan lebih intens di bawah mantra Huo Yuhao. Yan Shaoze paling merasakannya karena dia paling dekat dengan Huo Yuhao. Dia bisa merasakan kekuatan magis dan menarik yang datang dari tubuhnya. Itu menggambar elemen cahaya di udara ke tubuhnya. Yan Shaoze juga dari tipe cahaya dan berasal dari asal yang sama dengan garis keturunan Penatuamu. Meskipun dia bukan naga suci Radiant, bukan Radiant Phoenix, sensasinya terhadap elemen cahaya masih sangat kuat. Setelah elemen cahaya berkumpul di sekitar tubuh Huo Yuhao, mereka membentuk resonansi aneh dan mulai berubah. Di tengah nyanyian yang dalam, lampu putih ini mulai berubah menjadi elemen yang berbeda yang bahkan Yan Shaoze tidak dapat membedakan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tubuhnya mulai menyala. Eye of Destiny juga berubah putih, dan proyeksi cahaya ilusi terbentuk oleh cahaya putih di belakang punggungnya. "Itu Electrolux. Guru, senang bertemu denganmu lagi." Meskipun Huo Yuhao tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya, dia bisa merasakannya melalui deteksi spiritualnya. "Berikan aku kekuatan, sinar matahari." Huo Yuhao berteriak ke langit. Adegan magis muncul. Matahari sepertinya telah mendengar panggilannya. Sinar cahaya putih yang kuat turun dari langit dan mendarat di tubuhnya. Sosok Electrolux menyatu ke dalam tubuhnya, dan cahaya putih dibelokkan ke arah jiwa-jiwa binatang di kejauhan. Jeritan menyedihkan mereka terdengar seketika. Seolah-olah binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya sedang dibantai, dan teriakan bergema di udara. Jiwa binatang yang mengelilingi Xian Liner menghilang dan mengungkapkan tubuh asli Scorpion Tiger Douluo. The Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng terkejut. Dia merasakan getaran yang jelas di hatinya. Jiwa binatang buas yang telah diambil begitu banyak upaya untuk mengumpulkan langsung terbebas dari kendalinya dan melarikan diri ke segala arah. Jika Xian Liner tidak bisa memanfaatkan kesempatan seperti ini, dia tidak pantas disebut Valkyrie.
Naga hijau besar tiba-tiba muncul di udara. Xian Liner mengeluarkan raungan naga nyaring. Dia menginjak naga hijau dan mengarahkan tombaknya ke depan. Itu langsung berubah menjadi sambaran petir hijau yang melanda Zhang Peng. Namun, Zhang Peng masih merupakan Douluo Transcendent. Dia tidak panik bahkan dalam situasi seperti itu. Ketika sosoknya dengan cepat mundur, cincin jiwanya yang ke-9 melintas. Scorpion Tiger True Body-nya mulai berkembang, kemudian berubah menjadi sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang sekitar. Setidaknya sepertiga dari sosok hitam ini diuapkan ketika sambaran petir hijau melewatinya. Ketika Zhang Peng muncul lagi, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Wajahnya pucat. Saat dia mengerang, dia meludahkan darah segar. Namun, dia tidak mengalihkan perhatiannya kembali ke Xian Liner. Sebaliknya, dia berbalik ke arah sumber aura yang menakutkan itu. Dia melihat cahaya putih di sekitar Huo Yuhao menghilang, saat Huo Yuhao kembali ke sisi Yan Shaoze. Apa? Kekuatan apa ini? Scorpion Tiger Douluo benar-benar ngeri. Dia merasa bahwa kekuatan yang menakutkannya jadi tidak terlalu kuat dan tidak bisa menyebabkan kerusakan. Namun, elemen yang dikandungnya sangat menyeramkan. Itu menyebabkan jiwa binatang buasnya langsung diliputi ketakutan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan cahaya. Cahaya digunakan untuk menghilangkan kegelapan. Zhang Peng berteriak, sampah. Apa yang Anda ketahui tentang kekuatan cahaya? Bahkan jika itu ringan, itu tidak akan membuat jiwa binatang buasku ketakutan. Dia tidak menyebutkan bahwa dia juga sangat takut. Huo Yuhao tidak menjelaskan apapun. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tanpa ragu, dia telah memenangkan taruhan yang dia buat dengan Kaisar Naga Douluo. Ketika dia membuat langkah, Long Xiaoyao tiba di depannya. Kali ini, dia lebih fokus saat menatapnya. Itu bukan hanya kekuatan cahaya. Tampaknya ada kekuatan khusus yang dapat menakuti roh. Saya sudah kalah. Saya akan menjunjung tinggi perjanjian dan membebaskan kalian bertiga. Namun, dapatkah Anda memberitahu saya apa gaya yang baru saja Anda gunakan? Bahkan Muen tampaknya tidak memilikinya. Huo Yuhao tidak mungkin berbaring di depan Kaisar Naga Douluo, dan dengan demikian berkata tanpa sadar, itu adalah kekuatan pemurnian. Ya, itu adalah kekuatan pemurnian, kutukan dari semua roh. Tidak peduli apapun roh jahat itu, ia akan menakutkan dan menghilang di hadapan kekuatan pemurnian begitu ia kehilangan tubuh aslinya. Dengan kultivasi Huo Yuhao, dia tidak bisa mengancam Scorpion Tiger Douluo dan Douluo Transcendent lainnya bahkan jika dia melepaskan kekuatan pemurniannya terhadap mereka. Namun, kekuatan pemurnian ini menyebabkan semua jiwa binatang buas itu secara tidak sadar merasa takut. Tidak peduli seberapa lemahnya kekuatan pemurnian, itu masih mengandung aura pemurnian. Sekali jiwa binatang buas menemukan aura ini, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dibatalkan. Selain itu, Huo Yuhao bahkan meminjam kekuatan sinar matahari, dan kekuatan pemurnian ini tidak terlalu buruk. Itu mungkin baginya untuk melukai 1 atau 2 binatang jiwa. Seperti guru, seperti murid. Keahlian Electrolux dalam necromancy tidak diragukan lagi. Mengapa? Karena dia adalah ahli nujum tipe cahaya. Selain itu, ia memiliki kekuatan cahaya yang paling murni. Huo Yuhao bukan tipe master jiwa yang ringan, tapi kekuatan rohaninya hebat. Dia untuk sementara waktu bisa mengendalikan kekuatan cahaya dengan mantra Electrolux. Kekuatan pemurnian, sungguh kekuatan pemurnian yang mengesankan. Saya tidak berharap bahwa Anda memiliki bakat seperti itu. Namun, kamu sepertinya bukan tipe master jiwa yang ringan. Long Xiaoyao memperlihatkan ekspresi kekaguman yang aneh di matanya. Scorpion Tiger Douluo tidak mendekat, tapi Xian Liner tidak mengejarnya. Dia dengan cepat kembali ke sisi Yan Shaoze dan menatap Long Xiaoyao. Matanya masih dipenuhi teror. Meskipun dia telah terlibat dengan pertempuran Zhang Peng sebelumnya, dia bisa melihat dengan jelas kapan Long Xiaoyao muncul. Dia juga bisa mendengar kata-kata Yan Shaoze. Pada saat itu, hatinya tenggelam. Kaisar Naga Douluo terlalu terkenal. Namun, tidak ada yang akan mengharapkan perubahan seperti itu. Dia berhasil mengalahkan Scorpion Tiger Douluo dengan bantuan Huo Yuhao, dan bahkan melukainya. Xian Liner percaya bahwa dia dan Yan Shaoze dapat melawan Kaisar Naga Douluo untuk sementara waktu, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Huo Yuhao bertanya pada Long Xiaoyao, seseorang tidak bisa menggunakan kekuatan cahaya jika seseorang bukan tipe master jiwa yang ringan. Aturan siapa itu?
Long Xiaoyao terkekeh dan berkata, menarik. Menarik. Suara-suara yang kau buat dengan mulutmu. Mereka pasti telah mengumpulkan kekuatan elemen cahaya. Ini pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Ayo pergi, teman kecil. Tunjukkan padaku betapa lebih banyak lagi yang bisa mengejutkanku. Ketika dia berbicara, dia terbang ke bawah. Yan Shaoze dan Xian Liner menghela nafas lega. Mereka mengerti bahwa ini berarti mereka telah melewati penghalang ini. Bahkan jika Huo Yuhao kehilangan taruhannya, mereka hanya akan kehilangan materi. Hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Saat dia berbalik kedua dekan, Huo Yuhao tampak meminta maaf. Maaf, Dekan Yan dan Dekan Xian. Saya tidak berharap untuk memberikan kalian begitu banyak masalah. Saya, Yan Shaoze melambaikan tangannya dan berkata, tidak, apa yang akan datang. Bahkan jika ini bukan kali ini, Kaisar Naga Douluo akan muncul cepat atau lambat. Lebih baik bertemu dengannya lebih awal, setidaknya kita akan punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Anda sudah mengejutkan kami, jangan terlalu memaksakan dirimu nanti. Sementara logam langka itu berharga, mereka tidak penting. Kami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Douluo Kaisar Naga ini setidaknya kredibel dan dapat dipercaya. Lakukan yang terbaik, dia tidak akan menyakitimu. Baiklah, Huo Yuhao mengangguk, dan mereka bertiga terbang bersama. Scorpion Tiger Douluo datang di sebelah Long Xiaoyao dan berkata, Kaisar Naga, ini. Long Xiaoyao meliriknya dan menghentikannya berbicara lebih jauh. Ya, saya akan mengikuti instruksi Anda. Zhang Peng mundur beberapa langkah dan memandang Huo Yuhao. Matanya berkedip, seolah dia memikirkan sesuatu. Long Xiaoyao memandang Huo Yuhao dan tersenyum. Dia berkata, ayo, anak kecil. Saya akan membiarkan Anda memukul saya 3 kali. Lepaskan semua kemampuan Anda. Saya tidak akan membalas. Jika Anda dapat membuat saya bergerak sedikit, atau membuat saya memanggil kekuatan jiwa bela diri saya akan mengakui kekalahan. Bagaimana tentang itu? Saya hanya akan menggunakan kekuatan jiwa dengan peringkat yang sama untuk mempertahankan. Huo Yuhao mengangguk dan perlahan menutup matanya. Dari suaranya, dia tampak menguntungkan. Kaisar Naga Douluo hanya akan menggunakan kekuatan jiwa tingkat Raja Roh, dan bahkan tidak akan membalas. Tetapi pada kenyataannya, Huo Yuhao tahu betapa mengerikannya kemampuan orang-orang yang transenden setelah dia menghadapi Titan. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwa yang lebih tinggi, tubuhnya masih pada tingkat Douluo Ultimate. Kekuatan spiritualnya juga sama, itu tidak bisa dilemahkan. Itulah sebabnya Huo Yuhao tahu bahwa keterampilan jiwa tipe spiritual mata rohnya akan sia-sia melawannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan untuk membuatnya bergerak. Xian Liner tampaknya bertanya pada Yan Shaoze sesuatu dengan matanya. Yan Shaoze menjawab, percayalah padanya. Anak ini tahu apa yang harus dilakukan. Dia pasti memiliki kepercayaan diri, karena dia berani bertaruh dengan Kaisar Naga Douluo. Jika dia memberitahumu bahwa dia bisa membantumu mengalahkan Scorpion Tiger Douluo sebelumnya, akankah kau percaya padanya? Xian Liner menggelengkan kepalanya dan menjawab, apapun itu, kita harus melindungi anak ini. Penatuamu benar, dia adalah harapan masa depan Shrek. Dalam beberapa tahun, ia akan menjadi pelindung Shrek lain seperti Dewa Naga Douluo. Iya nih, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkan siapapun membahayakan junior kecilku. Guru mempercayakannya kepada saya. Tatapan Yan Shaoze menjadi sangat ditentukan. Setelah penatuamu meninggal, karakternya telah sangat berubah. Sementara Departemen Alat Jiwa mengalami kenaikan, dia juga telah mengembangkan beberapa perubahan. Huo Yuhao berdiri di sana dengan tenang dan mulai mengalami perubahan. Dia dengan cepat berubah menjadi entitas yang sama sekali berbeda saat dia berdiri di sana dengan tenang. Kaisar Naga Douluo mengangguk. Huo Yuhao telah bergabung dengan surga dan bumi. Meskipun dia masih muda, dia sudah berhasil mencapai tingkat seperti itu. Penatuamu memang telah memelihara seorang murid yang luar biasa. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya sedikit lemah untuk usianya, ia tampaknya berjalan di jalur kultivasi yang berbeda. Pertama-tama dia meningkatkan kekuatan spiritualnya sebelum meningkatkan kekuatan jiwanya. Lapisan redup cahaya keemasan muncul di tubuh Huo Yuhao. Cahaya keemasan itu tidak terlalu kuat, tapi mata keempat Titlet Douluo bersinar ketika mereka melihatnya. Mereka semua memiliki mata yang tajam, dan bisa tahu apa itu.
Ini adalah tanda manifestasi eksternal dari kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Raja Roh melakukan sesuatu seperti ini. Mereka bahkan lebih terkejut setelah ini. Cahaya keemasan di tubuh Huo Yuhao mulai menjadi lebih tebal dan lebih tebal, sementara auranya terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Lapisan kabut emas mulai naik dari tubuhnya. Dia mengumpulkan kekuatannya dengan panik. Kekuatan jiwanya dikompresi karena menyatu dengan kekuatan spiritualnya. Dia mencoba melakukannya dalam satu kesempatan. Kaisar Naga Douluo berpikir sendiri. Pada titik ini, mata takdir Huo Yuhao terbuka dan fokus ke arah Long Xiaoyao. Tiba-tiba, Long Xiaoyao merasakan rambutnya berdiri di punggungnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa membuat saya merasa terancam? Long Xiaoyao kaget. Saat ini, Huo Yuhao pindah. Di belakangnya, 4 pendorong jiwa kelas 6 melepaskan cahaya yang sangat kuat. Dia seperti meteor emas, menabrak Long Xiaoyao. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, dan murni menggunakan kekuatan. Tangan kanannya diarahkan ke dada Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tetap terpaku di tanah. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan tenang untuk menghadapi tinju emas Huo Yuhao. Piak, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Di tengah suara gemuruh yang dalam, cahaya keemasan di sekitar tubuh Huo Yuhao menjadi lebih kuat. Kekuatan penekan hendak menjatuhkan lawannya. Lapisan cahaya keperakan redup melintas di mata Long Xiaoyao. Dia tetap di tempatnya tanpa bergerak, tetapi dia juga tidak membalas. Dia membiarkan cahaya keemasan memengaruhi tubuhnya. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Keturunan Sovereign. Saya tidak berharap keturunan Sovereign saudaramu telah diberikan kepada Anda. Kamu layak menjadi muridnya hanya berdasarkan serangan ini. Long Xiaoyao sepenuhnya menyetujui Huo Yuhao dari lubuk hatinya. Dia terkesan dengan semangat yang ditunjukkan Huo Yuhao dalam serangan ini. Apakah itu pemahamannya tentang keturunan Sovereign? Kombinasi jiwa dan kekuatan spiritualnya atau keinginan kompetitifnya, dia telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi yang bisa dicapai oleh Raja Roh. Bahkan Dewa Naga Douluo Muen tidak bisa dibandingkan dengannya di usianya. Huo Yuhao menarik tinjunya dan tertidur. Dia kemudian melakukan sesuatu yang tak seorang pun bayangkan. Ketika dia menarik tinjunya, dia membuat lompatan ke samping dan melakukan handstand. Pada saat yang sama, rasa dingin yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Yang terasa seperti tornado diprakarsai oleh badai salju dan angin topan. Jari telunjuknya ditekan ke tanah, dan dia mulai berputar dengan cepat dengan jari ini sebagai pusatnya. Lapisan cahaya oranye emas muncul di tubuhnya, dan kemudian rasa dingin yang ekstrim menelannya dan Kaisar Naga Douluo. Long Xiaoyao tertegun ketika dia berkata, Ultimate Ice. Saat Huo Yuhao membalik tangan kirinya, salju dan badai angin yang mengembang keluar berhenti. Hanya telapak tangannya dipukul lembut ke arah perut Long Xiaoyao. Dia menggunakan teknik menangkap dari Sekte Tang, tetapi dia telah mengubahnya dari gerakan meraih menjadi gerakan menamparkan. Long Xiaoyao langsung merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan menembus telapak tangannya. Bahkan ada aura intens dan istimewa lainnya di dalam hawa dingin ini. Segalanya tidak terlihat bagus. Long Xiaoyao tidak mengira Huo Yuhao mampu melepaskan serangan telapak tangan seperti itu. Pada titik ini, Huo Yuhao mengerahkan kekuatan dari tangan kanannya. Saat ia membalik, seberkas cahaya pedang biru tua keluar dari tangan kanannya. Itu diarahkan ke pusat sensitif antara kaki Long Xiaoyao. Long Xiaoyao memiliki status terhormat, dan tentu saja harus menepati janjinya. Saat dia berdebat dengan Huo Yuhao, dia hanya menggunakan kekuatan jiwa peringkat 50. Kalau tidak, Gletser tanpa salju Huo Yuhao tidak akan bisa mengatasi pertahanannya tidak peduli seberapa kuat itu. Master Sekte Clear Sky Sect, Niu Tian pernah menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk tetap sama sekali tidak terluka oleh Gletser tanpa salju adalah dengan menghindarinya. Dalam hal budidaya, Long Xiaoyao lebih unggul dari Titan. Namun, Titan tidak membatasi kekuatan jiwanya saat itu, dan lengannya masih beku oleh Huo Yuhao. Karena lingkungan mereka saat ini, dan penggunaan domainnya yang tiba-tiba, telapak tangan ini sebenarnya lebih lemah dari waktu sebelumnya. Namun, itu hanya sedikit lebih lemah. Long Xiaoyao kehilangan perasaan di seluruh lengan kanannya. Huo Yuhao tidak menunjukkan belas kasihan kepada Kaisar Naga Douluo ini. Dia hendak melepaskan keterampilan jiwa Ice Explosion-nya, sementara Chill yang tak tertandingi, pedang permaisuri juga dimulai pada saat ini. Meskipun dia hanya memiliki 3 serangan,
Huo Yuhao melepaskan kekuatan bertarungnya sepenuhnya dalam 3 serangan itu. Tidak peduli seberapa kuatnya naga Douluo, dia tetaplah seorang lelaki. Ketika beberapa bagian tubuhnya diserang, dia secara tidak sadar akan melindungi mereka. Sederhananya, sebagian besar lebih suka kehilangan lengan mereka daripada tubuh bagian bawah mereka jika mereka harus memilih. Long Xiaoyao juga memiliki perasaan seperti itu secara tidak sadar. Namun, kekuatan ledakan yang datang dari lengannya juga membuatnya sangat heran. Antara kemenangan dan keselamatannya, ia memilih yang terakhir. Lapisan sisik naga hitam pekat menutupi lengan kanan Long Xiaoyao. Keterampilan jiwa es eksplosion Huo Yuhao dipisahkan oleh sisik naga yang muncul. Pada saat yang sama, kabut es juga menyembur keluar dari telapak tangan kanan Kaisar Naga Douluo. Rasa dingin yang ekstrim itu dipaksa keluar dari lengannya menggunakan kekuatan jiwanya yang sangat besar. Bahkan dengan kemampuan Long Xiaoyao, dia masih perlu memberikan segalanya untuk menyingkirkan efek dari gletser tanpa salju. Terhadap Qil yang tak tertandingi, dia hanya bisa mundur. Garis dingin menyapu, dan cahaya pedang biru tua melesat ke langit. Itu menciptakan proyeksi cahaya yang menyerupai layar es di udara. Pada titik ini, Huo Yuhao sudah mundur. Long Xiaoyao tampak agak suram. Bahkan jika itu orang lain, mereka tidak akan merasa nyaman ketika pedang tajam menyapu dan meninggalkan perasaan dingin. Dia tidak hanya bergerak, dia bahkan melepaskan jiwa bela dirinya. Dia kehilangan putaran ini bahkan lebih konyol dari sebelumnya. Jelas, dia tidak cukup memahami kemampuan Huo Yuhao. Demikian pula, itu karena Huo Yuhao cukup kuat sehingga dia bisa membuat Kaisar Naga Douluo kehilangan taruhan ini. Wajah Huo Yuhao melonjak dengan warna merah. Ketika dia jatuh kembali, dia mengeluarkan darah segar. Darahnya membawa embusan angin dingin. Setelah runtuh ke tanah, wilayah hingga diameter 10 meter di sekitarnya membeku dalam lapisan es. 3 serangan yang dilepaskannya tidak sesederhana itu. Dia harus melepaskan keturunan penguasa sepenuhnya, dan memaksa Long Xiaoyao untuk bereaksi menggunakan kekuatan spiritualnya. Setelah ini, dia telah menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice. Saat dia berputar, dia telah melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice sehingga itu membantu serangannya. Kekuatan domain sangat ditingkatkan meskipun dia hanya melepaskannya sesaat. Setelah itu, paksa dihentikan. Hanya ini saja yang menyebabkan beban berat di tubuhnya. Gletser tanpa salju dan dinginkan tak tertandingi yang mengikutinya berdampak besar bagi Huo Yuhao, meskipun dia mendapat bantuan roh permaisuri salju. Setelah 3 serangan dilepaskan, lorong-lorongnya juga terluka karena dampak dari kekuatan jiwa yang sangat besar yang telah menjalari mereka. Setelah memuntahkan darah, dia merasa jauh lebih baik. Yan Shaoze dan Xian Liner tidak jelas melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao. Sepertinya Kaisar Naga Douluo bergerak setelah dia melepaskan telapak tangannya dan seberkas cahaya pedang menyala. Itu tidak bisa dipercaya. Reaksi pertama mereka adalah bahwa Naga Douluo hanya memberi Huo Yuhao kesempatan. Namun, Kaisar Naga Douluo memuntahkan hembusan udara beku setelah itu. Jelaslah bahwa hembusan udara ini telah dituangkan ke tubuhnya oleh Huo Yuhao. Apakah dia benar-benar membiarkan Huo Yuhao menang? Ekspresi Long Xiaoyao sangat suram. Setelah kalah dari seorang anak, dia bersemangat rendah. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Kamu sudah menang. Es tertinggi. Anda benar-benar memiliki jiwa bela diri ultimate. Tidak heran Muen ingin menerima Anda sebagai muridnya meskipun ia sedang sekarat. Kasihannya, aku seharusnya menemukanmu lebih awal. Kalian semua bisa pergi sekarang. Saya tidak akan menempatkan Anda di tempat yang sulit lagi di perjalanan Anda kembali." Petik 2. Terima kasih, Penatua. Pada titik ini, tidak ada yang berani mengejek Kaisar Naga Douluo. Meskipun kalah, dia kalah di bawah banyak batasan. Dia juga seorang ultimate Douluo. Selain itu, Huo Yuhao mungkin tidak bisa membuatnya bergerak jika dia tidak menargetkan tempat yang membuat Long Xiaoyao ketakutan. Pada titik ini, Long Xiaoyao mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. 6 sosok muncul di cakrawala dan dengan cepat tiba. Pemimpin mereka adalah Tao Tai Douluo, Penatua Xuan. Penatua Xuan mendarat tepat di depan Huo Yuhao. Zhang Peng mulai mengalami depresi ketika dia melihat begitu banyak orang datang. Dia menyesali kenyataan bahwa mereka tidak akan berada dalam situasi yang canggung jika Kaisar Naga Douluo tidak terlalu percaya diri dan mereka baru saja membawa lebih banyak bala bantuan. Mereka tidak bisa menahan Xian Liner dan Yan Shaoze di sini hari ini.
Penatua Xuan memperhatikan Long Xiaoyao segera. Dia memfokuskan pandangannya padanya. Orang ini sangat kuat. Xuan kecil, sudah lama tidak bertemu. Long Xiaoyao sudah pulih dari kehilangannya dan menghadapi Penatua Xuan. Dia tampak agak bingung. Kamu adalah... Penatua Xuan juga terkejut. Dalam ingatannya, Long Xiaoyao sangat asing. Tidak banyak yang akan merujuknya dengan cara seperti itu juga. Aku Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tersenyum ketika dia memperkenalkan dirinya. Long Xiaoyao, Long Xiaoyao. Penatua Xuan bereaksi. Bukan hanya dia, sisa orang yang mengikutinya dari Akademi Shrek juga terkejut. Kamu masih hidup. Penatua Xuan mungkin satu-satunya yang tersisa di Akademi Shrek yang tahu semua tentang permusuhan antara Long Xiaoyao dan Penatuamu. Itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Penatua Xuan tidak berharap bahwa dia masih akan melihat Kaisar Naga Douluo ini setelah 100 tahun berlalu, dan Penatuamu sudah meninggal. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, "Ya, Muen sudah pergi, tapi aku masih hidup. Aku masih hidup, haha, hahaha." Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh 6 titlet Douluo peringkat atas, dia terbang ke udara dan pergi. Scorpion Tiger Douluo tidak berani menunda, dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Semua orang dari Shrek memandang Penatua Xuan dan sepertinya menanyakan sesuatu kepadanya dengan tatapan mereka. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan menyaksikan Long Xiaoyao pergi. Dia tampak sangat serius pada saat ini. Jika Kaisar Naga Douluo ingin pergi, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Bahkan Penatua Xuan tidak bisa. Yan Shaoze datang di samping Penatua Xuan dan berkata dengan lembut, "Penatua Xuan." Penatua Xuan menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, "Ayo pergi. Ayo kembali." Dia tidak mau bicara terlalu banyak, dan memasang tampang termenung di wajahnya. Sejak dia menggantikan Penatuamu sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut, pakaiannya tidak lagi kotor, dan dia juga tidak terlihat lusuh. Namun, ia masih memiliki labu anggurnya. Ketika Penatua Xuan berbicara, dia meraih ke lengan Huo Yuhao dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara tanpa menggunakan alat jiwa berjenis terbang. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong tubuhnya ke udara. Kekuatan jiwa yang lembut dicurahkan ke tubuh Huo Yuhao dan meringankan ketidaknyamanan di lorong-lorongnya. Penatua Xuan sedikit terkejut ketika dia melirik Yuhao. Dia terkejut bahwa budidaya Huo Yuhao telah mencapai peringkat 50. Penatua Xuan, Huo Yuhao sedikit gelisah saat dia memanggil. Dia tersentuh dari lubuk hatinya. Untuk memastikan dia kembali dengan selamat, Penatua Xuan telah menyambutnya secara pribadi, dan bahkan membawa beberapa penatua dari Paviliun Dewa Laut bersamanya. Ini menunjukkan betapa dekatnya mereka. Setelah mendengar panggilannya, Penatua Xuan mengungkapkan senyum di wajahnya. "Anak yang taat, Anda telah melakukannya dengan baik. Kami semua tahu tentang kontribusi Anda ke Akademi, dan kami akan selalu mengenalinya." Petik 2. Bab 208, Naga Suci Kembar Hitam Putih. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, ini tidak dianggap kontribusi apapun. Tanpa Akademi, tidak ada aku." "Penatua Xuan, apa kabar?" Penatua Xuan tersenyum setelah melihat kasih sayang yang dalam di matanya, dan menjawab, "Saya baik-baik saja. Rekan senegaranya juga baik-baik saja. Katakan apa yang terjadi hari ini." "Saya tidak berharap bahwa Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao masih hidup." Huo Yuhao menceritakan bagaimana dia memeras Jing Hongchen, dan bagaimana dia mengharapkan perjalanan kembali tidak mulus setelah dia berhasil mencapai kesepakatan dengannya. Dia juga menjelaskan bagaimana dia bertemu Long Xiaoyao dan Zhang Peng di sepanjang jalan, serta bagaimana dia bertaruh dengan Long Xiaoyao. Setelah mendengar kisahnya, Penatua Xuan tertegun. Dia jelas menyadari budidaya Douluo utama. Meskipun Huo Yuhao diberi keuntungan besar dalam taruhan, itu masih merupakan keajaiban bahwa dia bisa memenangkan taruhan melawan Long Xiaoyao, mengingat usianya. Namun, Penatua Xuan juga tidak bisa tidak mengerutkan alisnya. Kemunculan kembali Kaisar Naga Douluo, serta posisinya di hadapan Shrek, jelas bukan berita baik. Setelah menghela nafas, Penatua Xuan bergumam pada dirinya sendiri, "Penatuamu. Hanya setelah Anda pergi, saya menyadari betapa beratnya tanggung jawab Hall Master of the Sea God Pavilion. Akan lebih bagus jika kamu masih ada. Bukan hanya semua jenis roh jahat yang muncul. Bahkan teman lamamu, Kaisar Naga Douluo, telah muncul kembali." Huo Yuhao bertanya, "Penatua Xuan, konflik apa yang dialami Kaisar Naga Douluo dengan guru?"
Penatua Xuan menjawab, mereka memiliki konflik yang mendalam dengan satu sama lain. Mereka bukan hanya lawan dan teman, mereka juga saingan cinta. Ketika dia berbicara, Penatua Xuan melepaskan alat jiwa tipe terbang kelas 8 dan meningkatkan kecepatan terbangnya dengan tajam. Dia mengurangi penipisan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya melindungi dia dan Huo Yuhao. Dia memiliki tatapan mengenang di matanya. Penatuamu berasal dari garis keturunan Blue Lightning Tyrant Dragon yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Blue Lightning Tyrant Dragon dapat berubah menjadi naga suci radiant dan menjadi jiwa bela diri terbaik di dunia. Penatuamu adalah orang yang diuntungkan dari transformasi ini. Ketika dia berusia 6 tahun, dia menyelesaikan kebangkitan jiwanya dan sangat diasuh oleh keluarganya. Akademi Shrek berbagi hubungan dekat dengan banyak aristokrat guru jiwa di benua ini. Blue Lightning Tyrant Dragon secara alami disertakan. Warisan Blue Lightning Tyrant Dragon telah diturunkan sejak lama. Salah satu pendiri Akademi Shrek adalah salah satunya. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka pernah diserang, dan itu hampir menyebabkan kehancuran warisan mereka. Meskipun warisan ini memang diturunkan, tidak banyak yang bisa mewarisinya. Di setiap generasi, hanya ada satu orang yang mewarisi warisan. Pemimpin Blue Lightning Tyrant Dragon datang ke akademi kami dan menyarankan agar Penatuamu diterima di akademi sebelumnya. Akademi setuju setelah mempertimbangkan berbagai hal. Itu sebabnya Penatuamu memasuki akademi ketika dia baru berusia 8 tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwanya sudah mencapai peringkat 20. 10 tahun kemudian, Penatuamu menjadi kapten tim Shrek di Elite Continental Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa. Pada saat itu, Penatuamu telah mencapai peringkat 69 meskipun dia baru berusia 18 tahun. Dia hanya satu langkah lagi dari memecahkan kemacetan dan mendapatkan tubuh sejati jiwa-jiwa. Ini tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang mengejutkan. Meskipun Shrek 7 Monsters saat ini sangat luar biasa, dan 3 dari mereka bahkan memiliki jiwa bela diri kembar, tidak satu pun dari mereka yang berada pada standar Penatuamu. Bei Bei dan Susanshi hanya di peringkat 63 dan peringkat 64. Selain itu, mereka sudah berusia 20 tahun. Penatua Xuan melanjutkan, selama turnamen itu, Penatuamu bertemu Long Xiaoyao dan guru jiwa remaja putri lainnya untuk pertama kalinya. Jiwa bela diri Penatuamu adalah naga suci radiant, sementara jiwa bela diri Long Xiaoyao secara langsung berkonflik dengan miliknya. Long Xiaoyao memiliki naga suci kegelapan, yang juga merupakan jiwa bela diri yang terbentuk setelah transformasi. Selalu sangat sulit untuk mengatakan apakah terang atau gelap akan menang. Keduanya hanya bisa bertarung menggunakan kultivasi mereka. Pada saat itu, kekuatan jiwa Penatuamu sedikit lebih unggul, dan dia mengalahkan Long Xiaoyao di final. Pada saat itu, satu-satunya tuan jiwa perempuan yang bisa menandingi mereka berdua disebut Ye Sishui. Dia menggerahkan, dan kemampuannya juga sangat kuat. Setelah pertarungan itu, mereka bertiga belajar untuk saling menghormati. Akhirnya, Penatuamu memimpin Akademi Shrek menuju kemenangan. Akademi Long Xiaoyao adalah runner-up, sementara tim Ye Sishui adalah di antara 4 besar. Setelah turnamen, aku tidak yakin apa yang terjadi setelah mereka lulus dari akademi masing-masing. Saya hanya tahu bahwa Penatuamu, Long Xiaoyao, dan Ye Sishui bertemu satu sama lain setelah dia lulus. Mereka bertiga perlahan menjadi teman dekat setelah mereka saling menantang. Mereka berdebat, mengolah, dan menjelajahi benua bersama. Mereka menumbuhkan talenta muda pada saat itu, dan mereka juga sangat kompetitif. Masing-masing dari mereka berharap untuk mengalahkan yang lain dalam kemampuannya. Meskipun mereka teman dekat, mereka juga pesaing dekat. Mereka melakukan beberapa hal yang mengejutkan dunia para penguasa jiwa saat itu, dan kemampuan mereka meningkat secara signifikan. Penatuamu dan Long Xiaoyao juga mengembangkan perasaan untuk Ye Sishui. Mungkin itu karena mereka adalah teman, atau mungkin karena mereka berdua ingin benar-benar mengalahkan pihak lain sebelum mereka mengakui perasaan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka mengaku kepada Ye Sishui. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu, dan mereka menjadi Soldou Luos yang bercincin 8. Mereka bahkan sedang dalam perjalanan untuk menjadi Titlet Dou Luos sebelum mereka berusia 30 tahun. Pada saat itu, Penatuamu dan Long Xiaoyao tidak bisa mengendalikan perasaan mereka lagi. Namun, mereka sangat dekat, dan tidak ingin saling menyakiti. Tapi mereka juga tidak mau menyerah.
Karena itulah mereka memberikan pilihan terakhir kepada Ye Sishui. Hari itu, mereka pergi untuk menemukan Ye Sishui bersama dan mengaku pada saat yang sama. Ye Sishui diminta untuk memilih di antara mereka berdua. Namun, dia punya perasaan untuk mereka berdua. Kultivasi dan kepribadian mereka mirip, jadi tidak ada cara baginya untuk memilih. Karena itulah Ye Sishui mengusulkan agar mereka bertarung setahun kemudian, dan dia akan berkencan dengan pemenangnya. Serius, Huo Yuhao terkejut ketika dia bertanya, masalah hati dapat diputuskan dengan cara ini. Penatua Xuan meliriknya dengan tatapan penuh makna di matanya dan menjawab, suatu hari Anda mungkin menghadapi situasi seperti itu. Hal ini bahkan memotivasi sebuah tradisi di Akademi Shrek. Siapa yang memenangkan pertarungan setahun kemudian? Huo Yuhao bertanya. Penatua Xuan menjawab, tidak ada. Apa? Huo Yuhao bingung saat menatapnya. Penatua Xuan menghela napas dan berkata, itu karena tidak ada dari mereka yang pergi. Setelah mereka berpisah hari itu, Penatua Mu dan Long Xiaoyao merenungkan masalah ini dalam-dalam. Akhirnya, kerinduan mereka akan cinta tidak mengalahkan rasionalitas mereka. Mereka berdua sadar bahwa budidaya mereka terlalu mirip. Jika mereka habis-habisan, kedua belah pihak hanya akan terluka. Namun, mereka adalah teman dan bahkan saudara. Itulah sebabnya mereka berdua membuat keputusan yang logis dan memproklamirkan diri, menyerah. Namun, mereka masing-masing tidak mengharapkan yang lain untuk membuat pilihan yang sama. Pilihan bersama mereka juga menyakiti Ye Sishui. Ye Sishui menunggu di tempat pertemuan selama 3 hari, tetapi tidak satu pun dari mereka muncul. Dia adalah orang yang sangat sombong, dan berlari dengan marah. Baik Penatua Mu dan Long Xiaoyao percaya bahwa Ye Sishui bersama orang lain. Mereka memutuskan untuk fokus pada kultivasi setelah mopping selama beberapa waktu. Mereka tidak saling mencari karena mereka tidak ingin diingatkan akan masa lalu yang menyedihkan. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Penatua Mu dan Long Xiaoyao membentuk keluarga mereka sendiri. Pada titik ini, Ye Sishui datang ke Akademi Shrek tiba-tiba untuk menemukan Penatua Mu. Mereka semua berjudul Douluo pada saat itu. Penatua Mu diliputi oleh emosi ketika dia melihat Ye Sishui lagi dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tidak berharap Ye Sishui menyarankan tantangan. Meskipun dia bingung, dia tidak punya pilihan, dan dipaksa olehnya untuk menerima tantangan. Ketika mereka bubar 11 tahun yang lalu, kultivasi Ye Sishui lebih rendah daripada Penatua Mu dan Long Xiaoyao. Namun, dia sekarang sangat kuat setelah dia kembali untuk menemukan Penatua Mu. Penatua Mu hampir diambang kekalahan saat dia melawannya. Namun, ia memiliki dasar yang kuat, dan muncul sebagai pemenang menggunakan keturunan penguasanya. Dia terkejut menyadari bahwa jiwa bela diri Ye Sishui sekarang membawa aura jahat. Guru Penatua Mu, yang juga Grandmaster saya, adalah Hallmaster Pavilion Dewa Laut waktu itu. Dia menunjukkan bahwa Ye Sishui telah menjadi guru jiwa jahat. Dia ingin membuatnya tinggal dan melumpuhkan kultivasinya. Meskipun Penatua Mu memiliki keluarga, Ye Sishui masih orang yang sangat berkesan dari masa lalunya. Dia memohon atas namanya dan berharap bahwa Grandmaster bisa membiarkannya pergi. Namun, Grandmaster tidak mendengarkan permintaan Penatua Mu, karena dia percaya bahwa dia terlalu berbahaya mengingat kultivasinya. Dia menyimpannya di Akademi Shrek, tetapi tidak melakukan apapun padanya karena Penatua Mu. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sekelompok tuan jiwa jahat akan muncul beberapa hari kemudian. Mereka dipimpin oleh seorang guru jiwa jahat yang sangat kuat, dan berperang melawan Grandmaster saya. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, tetapi tuan roh jahat terkuat itu mendapat pukulan mematikan. Satu-satunya downside adalah bahwa Ye Sishui diselamatkan. Sebelum Ye Sishui pergi, dia menatap Penatua Mu dengan penuh kebencian. Sejak saat itu, Penatua Mu menjadi sangat tertekan. Dia tidak mengerti mengapa Ye Sishui menjadi seperti itu. Tidak hanya dia menjadi tuan jiwa jahat, tapi dia bahkan bercampur dengan sekelompok tuan jiwa jahat. Selain itu, Grandmaster saya terluka parah, yang mematahkan sedikit kemewahan yang dimiliki Penatua Mu terhadapnya. Penatua Mu menemani Grandmaster saya sampai dia pulih dari cedera. Setelah itu, dia sangat ingin menemukan Long Xiaoyao untuk memahami mengapa Ye Sishui berakhir di negara ini. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan amarah. Ketika Penatua Mu menemukan dia, kemarahan yang telah dia tekan meletus. Sebelum Long Xiaoyao bahkan bisa menjelaskan, dia sudah menyerangnya.
Pertempuran antara naga suci kembar hitam dan putih menghasilkan sedikit kemenangan bagi Penatua Mu, tetapi budidaya mereka masih sekitar sama. Karena ikatan persaudaraan mereka, Penatua Mu memutuskan untuk menyelamatkan Long Xiaoyao. Setelah pertarungan, Penatua Mu dan Long Xiaoyao berbicara tentang apa yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua membuat keputusan yang sama. Penatua Mu juga mengerti mengapa Ye Sishui datang ke Akademi Shrek untuk menantangnya. Mereka berdua memahami karakternya, dan mereka merasa sangat bersalah padanya. Grandmaster, saya terluka karena Ye Sishui. Meskipun kesehatannya pulih, dia tidak pernah bisa pulih sepenuhnya. Setelah Penatua Mu dan Long Xiaoyao membahas banyak hal, mereka memutuskan untuk menemukan Ye Sishui. Terlepas dari apa yang telah terjadi, mereka perlu mengklarifikasi hal-hal dengannya. Itulah bagaimana naga suci kembar hitam dan putih muncul kembali di benua. Mereka berdua adalah titel Douluo saat itu, dan mereka memiliki kemampuan dan jiwa bela diri yang sangat besar. Reputasi mereka meningkat, dan itulah bagaimana gelar kembar naga suci mereka didirikan. Itulah juga bagaimana mereka dikenal sebagai Dewa Naga Douluo dan Kaisar Naga Douluo. Huo Yuhao merasa seperti dia kembali ke masa lalu ketika Penatua Xuan menceritakan kisah ini. Dia benar-benar bisa membayangkan dua Douluo berjudul menyebabkan kegemparan di benua. Kapan saya bisa menjadi Douluo berjudul? Itu pada dasarnya adalah impian setiap guru jiwa. Huo Yuhao terseret kembali ke dunia nyata saat dia menghela nafas. Penatua Xuan tampak sedikit kesal, mereka mencari benua selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukannya. Mereka hampir tidak bisa mengenalinya ketika mereka menemukannya. Usianya baru 30 tahun, tetapi rambutnya putih keabu-abuan, seolah-olah dia wanita berumur 40 atau 50 tahun. Tidak hanya dia tampak jauh lebih kuyuh, tetapi dia juga diliputi oleh aura jahat yang sangat tajam dan ganas. Kekhawatiran Grandmaster terwujud. Kemampuan Ye Sishui jauh melampaui harapan Penatua Mu dan Long Xiaoyao. Ketika dia melihat mereka berdua lagi, dia segera menyerang mereka. Kembar naga suci hitam dan putih yang mengejutkan berada di ujung yang kalah setelah mereka diserang olehnya. Bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka masih tampak sedikit kurang. Mereka ngeri mengetahui bahwa kemampuan Ye Sishui sudah mencapai tingkat Douluo Transcendent. Kemampuan seorang guru roh jahat transenden tidak terbayangkan. Mereka berdua sama sekali tidak cocok untuknya. Mereka akhirnya dikalahkan dengan parah, dan terluka parah. Namun, dia tidak membunuh mereka. Dia menginterogasi mereka dan menuntut untuk mengetahui mengapa mereka mempermalukannya. Ye Sishui adalah orang yang sangat bangga. Dia percaya mereka berdua telah meninggalkannya. Rasa malu yang dia rasakan menyebabkan perubahan pada dirinya. Penatua Mu dan Long Xiaoyao tertawa getir ketika mereka saling memandang. Mereka menceritakan apa yang mereka pikirkan saat itu. Ye Sishui tidak mempercayai mereka pada awalnya, tetapi mereka sudah diambang kematian saat itu, dan tidak mungkin berbohong. Emosi Ye Sishui berubah drastis, dan dia menyelamatkan mereka berdua. Setelah berpisah 20 tahun, mereka bertiga duduk bersama sekali lagi. Namun, persahabatan mereka tidak sedekat sebelumnya. Ye Sishui memberitahu mereka bahwa orang yang pergi untuk menyelamatkannya di Akademi Shrek adalah suaminya. Setelah suaminya kembali, dia meninggal karena luka-lukanya. Sebelum suaminya meninggal, ia menuangkan setengah kultivasinya ke dalam dirinya, yang mendorongnya untuk menjadi master roh jahat tingkat transenden Douluo. Penatua Mu tidak mengharapkan hal-hal mencapai tahap seperti itu, dan tertegun sejenak. Kombinasi faktor menyebabkan kesalahpahaman awal untuk berkembang menjadi keadaan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh mereka. Long Xiaoyao bertanya pada Ye Sishui mengapa dia menjadi tuan roh jahat. Dia memberitahu mereka bahwa dia sangat marah ketika tidak satu pun dari mereka datang dan memutuskan untuk berkultivasi tanpa lelah sebelum mencari mereka untuk membalas penghinaannya. Namun, dia menjadi marah karena dia terlalu tidak sabar. Pada saat itu, dia bertemu calon suaminya, yang adalah seorang penguasa roh jahat yang kuat. Namanya adalah Zhongli. Setelah dia menyelamatkannya, dia memaksanya untuk memiliki hubungan dengan dia dan membimbing kekuatan jahatnya ke dalam jiwa bela dirinya. Ini menyebabkan transformasi dalam jiwa bela diri Ye Sishui, dan dia menjadi tuan jiwa jahat. Dia membenci Penatua Mu dan Long Xiaoyao, tetapi dia juga membenci suaminya. Dia percaya bahwa mereka bertiga telah menghancurkan hidupnya, padahal sebenarnya, semua yang terjadi padanya adalah karena harga dirinya.
Karena keadaan telah mencapai tahap seperti itu, Penatua Mu dan Long Xiaoyao tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ye Sishui bukan orang yang sama seperti sebelumnya, dan perasaan mereka terhadapnya telah berubah. Dia tidak membunuh mereka, tetapi membuat mereka bersumpah. Sejak saat itu, mereka tidak bisa lagi saling memanggil saudara. 10 tahun kemudian, mereka harus bertarung sampai mati di tempat yang tepat di mana mereka seharusnya bertarung sebelumnya. Hanya satu yang bisa bertahan. Kalau tidak, dia akan membunuh seluruh keluarga mereka. Karena mereka tidak punya pilihan, Penatua Mu dan Long Xiaoyao mengambil sumpah ini. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa kepribadian Ye Sishui telah berubah, rasa bersalah dan perasaan masa lalu mereka untuk Ye Sishui memaksa mereka untuk menyetujui permintaannya. Penatua Mu memberitahu saya bahwa dia dan Long Xiaoyao saling menyalahkan. Jika tak satu pun dari mereka menyerah, segalanya tidak akan mencapai tahap itu. 10 tahun kemudian, naga suci kembar bertemu lagi. Mereka bertarung dengan intens di bawah mata Ye Sishui. Akhirnya, keduanya terluka parah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada Ye Sishui saat itu. Dia tidak terlihat setua dan kuyuh seperti sebelumnya, tetapi setampan bagaimana dia terlihat di masa lalu. Karena tidak satu pun dari mereka yang bisa membunuh yang lain, dia bertarung lagi 10 tahun kemudian. Ini terus berlanjut, dan Penatua Mu dan Long Xiaoyao sudah berusia 100 tahun setelah beberapa dekade. Mereka juga menjadi Transcendent Douluo. Pada saat itu, Ye Sishui menghilang. Dia mengirim berita bahwa pertarungan ini akan menjadi yang terakhir, dan hanya satu yang akan bertahan. Kalau tidak, dia akan menghancurkan seluruh benua. Kamu Sishui sudah di peringkat 98 saat itu. Penatua Mu dan Long Xiaoyao bukan lawannya. Mereka berdua menyadari bahwa Ye Sishui telah melihat melalui taktik mereka, secara kritis saling melukai tanpa membunuh satu sama lain dalam perkelahian mereka. Setelah 100 tahun, perasaan naga suci kembar untuknya telah semakin dalam sekali lagi. Penatua Mu memberitahu saya bahwa Ye Sishui adalah satu-satunya wanita yang pernah benar-benar dicintainya dalam hidupnya. Ini juga sama untuk Long Xiaoyao. Sebenarnya, keduanya cukup kuat untuk mengerahkan orang untuk membunuh Ye Sishui. Namun, mereka tidak melakukannya. Ye Sishui juga mengerti perasaan mereka untuknya. Dalam pesan terakhir dia mengirim mereka, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah meletakkan kebencian yang dia miliki untuk mereka. Namun, dia hanya bisa bersama pemenangnya. Ini juga merupakan hukuman terakhir mereka. Orang yang menang bisa menikahinya. Pada saat itu, istri Penatua Mu dan Long Xiaoyao telah meninggal. Penatua Xuan menghela napas lagi ketika dia berhenti berbicara sebentar. Huo Yuhao bertanya dengan tergesa-gesa, siapa pemenang akhirnya? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pemenang. Mereka tidak melawan pertempuran terakhir itu. Sebelum itu dapat terjadi, saudara lelaki Penatua Mu dan Dubushi bertempur dengan sangat intens, dan dia terluka parah dalam prosesnya. Pertarungan itu terjadi sehari sebelum dia bertarung dengan Long Xiaoyao. Menurut Penatua Mu, saudara lelaki Dubushi dikirim ke sana oleh Long Xiaoyao. Setelah dia terluka sangat parah, Penatua Mu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan vitalitasnya. Namun, ia tidak bisa kembali ke masa kejayaannya sebagai naga suci Radiant, dan menjadi seperti bagaimana Anda mengenalnya. Sejak saat itu, Long Xiaoyao tidak pernah muncul lagi. Penatua Mu percaya bahwa dia bersama dengan Ye Sishui. Huo Yuhao sangat marah. Long Xiaoyao sangat tercela. Dia masih berani memanggil guru kakaknya. Penatua Xuan menjawab dengan tenang, sulit untuk menilai sesuatu seperti ini. Saya kira hanya Long Xiaoyao yang tahu apa yang terjadi. Saya tidak menyangka dia akan muncul kembali setelah 100 tahun. Saya tidak tahu apakah Ye Sishui masih hidup. Master jiwa jahat tidak mungkin berumur 200 tahun. Aku takut dia mungkin telah dipengaruhi olehnya dan menjadi guru roh jahat juga. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi bencana. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya pikir dia tidak. Ketika saya bertarung dengannya sekarang dan menggunakan keturunan penguasa guru, saya bentrok dengan kekuatan spiritualnya. Saya bisa mengatakan bahwa itu seluas langit berbintang. Namun, tidak ada karakteristik dari master jiwa jahat di dalamnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat sensitif meskipun kultivasinya tidak tinggi. Selanjutnya, dia juga seorang ahli nujum. Dia dengan tegas percaya bahwa indranya tidak salah. Penatua Xuan berkata, itu bagus. Namun,
Long Xiaoyao jelas ada di sini atas nama Virtuous Virtue Hall. Ada juga Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng. Ini sangat tidak biasa. Long Xiaoyao dari Heavenly Soul Empire, dia seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang dari Sun Moon Empire. Jika dia benar-benar digunakan oleh Kekaisaran Sun Moon, itu berarti masalah besar. Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Penatua Xuan, apakah Anda berpikir bahwa Kaisar Naga Douluo ada hubungannya dengan Gereja Roh Kudus yang kami temukan? Mungkin itu bahkan diciptakan oleh Kekaisaran Sun Moon. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, tidak mungkin. Saya perhatikan bahwa Long Xiaoyao masih peduli tentang ikatan persaudaraannya dengan Penatuamu. Kalau tidak, kalian semua akan binasa jauh sebelum kami mencapai Anda. Saya tidak berpikir ada orang yang mampu menantang Douluo Kaisar Naga dalam duel. Dubusi bahkan tidak bisa menandingi dia. Huo Yuhao berkata, aku merasa Kaisar Naga Douluo ini adalah orang yang menghargai janji. Dia datang untuk mencari barang-barang langka dan berharga yang saya ambil. Namun, dia memutuskan untuk menyerah setelah kalah. Bisakah kita mengeksploitasi aspek kepribadiannya ini? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kaisar Naga Douluo telah ada selama 200 tahun. Dia tidak akan semudah itu ditangani. Namun, aku yakin dia tidak akan menyerang Akademi Shrek. Awalnya, dia menerima bimbingan Grandmaster ketika dia berkenalan dengan Penatuamu, dan juga menghabiskan beberapa waktu di Akademi Shrek. Akademi dapat dianggap sebagai dermawannya. Selama dia tidak menjadi guru jiwa jahat, saya tidak akan berpikir dia orang yang membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Setelah memastikan latar belakang Kaisar Naga Douluo, Huo Yuhao merasa agak berat hati, seperti waktu dan ombak menunggu tanpa manusia. Dia jauh dari kemampuan individu yang benar-benar kuat. Setelah Penatuamu meninggal, individu terkuat Shrek sekarang adalah Penatua Xuan. Dengan kemampuan peringkat 98 Penatua Xuan sebagai Douluo Transcendent, dia cukup kuat untuk meneror hampir semua orang. Namun, penampilan Dubusi dan Long Xiaoyao sangat mengguncang stabilitas Shrek Academy. Huo Yuhao ingin menyumbangkan kekuatannya untuk memastikan keamanan akademi. Namun, dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Satu-satunya cara dia bisa mencapai tingkat itu adalah dengan berkultivasi tanpa lelah. Shrek City perlahan muncul. Huo Yuhao juga memfokuskan pikirannya saat dia akan pulang. Perasaan yang ramah ini juga mengurangi kecemasan yang dia rasakan. Dia mengepalkan tangannya saat melihat tembok kota yang megah di kejauhan. Dia masih memiliki jalan panjang, tetapi dia harus mengambilnya dengan mantap, langkah demi langkah. Badai muncul di benua itu, dan satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah menjadi lebih kuat. Itu hanya beberapa bulan sampai Elite Continental Advanced Soul Master Jiwa Duel Turnamen. Kali ini, turnamen itu akan diadakan di Kekaisaran Sun Moon. Tanpa ragu, ini akan menjadi turnamen intens lainnya. Dia dan rekan-rekannya akan menjadi kekuatan utama Akademi Shrek kali ini, dan mereka bahkan akan bersaing sebagai 7 monster Shrek. Semuanya dimulai sejak lama membela kemuliaan Shrek. Di bawah kepemimpinan Penatua Xuan, kelompok mereka mendarat beberapa mil jauhnya dari kota Shrek. Pertahanan kota Shrek cukup tegas. Bahkan orang-orang dari kota tidak berani terbang di atasnya, jangan sampai menyebabkan kesalahpahaman, dan ini juga berlaku untuk anggota Akademi Shrek. Seiring alat jiwa dikembangkan, semua jenis alat jiwa tipe pertahanan telah dipasang di Shrek City dan Shrek Academy. Beberapa mil yang harus mereka jalani tidak ada artinya bagi kelompok mereka. Ketika Huo Yuhao melihat gerbang ke Akademi Shrek, dia mulai menangis. Baginya, ini bukan hanya akademi yang telah mendidik dan mengasuhnya. Itu rumahnya. Ketika dia meninggalkan Dux Mansion, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang yatim piatu sejak saat itu. Ibunya telah meninggal, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Akademi Shrek adalah tempat yang memberinya kehangatan, membesarkannya menjadi bakat, memberinya kekuatan, dan menjadikannya salah satu yang terbaik di antara mereka yang seusia. Dia merindukan Shrek dan semua orang dari Shrek sekarang. Semua orang bisa kembali beristirahat. Yuhao, kamu bisa tinggal di Paviliun Dewa Laut untuk sementara waktu. Saya akan mengatur tempat tinggal Anda setelah kegiatan berakhir dalam beberapa hari. Asrama yang Anda miliki di Pulau Dewata Laut telah dialokasikan untuk orang lain, Penatua Xuan memberitahu Huo Yuhao. Kegiatan? Kegiatan apa? Huo Yuhao bingung. Yan Shaoze bisa tahu apa yang dia pikirkan, dan tersenyum. Bocah bodoh, apa kau lupa?
Sudah waktunya untuk ujian halaman dalam untuk siswa halaman luar. Huo Yuhao hanya ingat itu setelah Yan Shaoze menyebutkannya. Ada ujian masuk untuk halaman dalam Akademi Shrek setiap tahun. Itu ditargetkan pada siswa dari kelas senior di halaman luar. Ada juga siswa berbakat lainnya dari akademi lain yang ingin memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengikuti tes dengan rekomendasi dari akademi mereka. Jika mereka lewat, mereka bisa menjadi bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Namun, sangat sulit bagi siswa dari akademi lain untuk lulus tes ini, karena Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek adalah yang terbaik di benua itu. Jika ada satu atau dua siswa dari akademi lain yang lulus, itu dianggap sangat baik. Sebagian besar waktu, tidak ada siswa luar yang akan berhasil. Ketika Huo Yuhao pertama kali masuk Akademi Shrek, ia pernah bertanya-tanya kapan gilirannya untuk mengikuti ujian memasuki halaman dalam. Namun, dia sudah menjadi bagian dari Paviliun Dewa Laut sekarang, meskipun usianya baru 17 tahun. Din Yan, apakah kamu ingin aku mengikuti tes juga? Huo Yuhao berkata dengan segera. Dia gatal untuk mengikuti tes. Yan Shaoze memberinya ekspresi aneh dan tertawa. Kenapa? Apakah Anda ingin menyangga kemampuan Anda di depan siswa yang lain? Anda bisa jika mau. Ketika dia mengatakan ini, Penatua Xuan dan para penatua lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka menyaksikan Huo Yuhao tumbuh dewasa. Huo Yuhao adalah murid pintu tertutup Penatua Mu, dan tokoh inti di antara generasi baru dari 7 monster Shrek. Jika dia tidak bisa lulus tes, rencana tentara tertinggi akan dianggap gagal. Huo Yuhao memerah, dan dengan lemah menukas, Aku hanya khawatir bahwa siswa lain akan merasa tidak adil jika aku tidak mengikuti tes. Penatua Xuan merasa geli ketika dia menjawab, cukup, Anda tidak perlu melakukan tes apapun. Fakta bahwa Anda dapat memenangkan taruhan melawan Kaisar Naga Douluo sudah membuktikan bahwa Anda telah lulus ujian. Jika saya menggunakan itu sebagai standar, tidak ada siswa yang dapat lulus ujian, selain Anda. Akan ada tes lain untuk Anda, dan itu akan lebih sulit daripada tes halaman dalam. Anda akan berada dalam masalah kalau begitu. Tes lain untukku, ada apa? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum Penatua Xuan tumbuh. Kamu akan tahu kapan kamu tahu. Apakah Anda kembali bersama kami ke Paviliun Dewa Laut? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Saya ingin tur akademi karena saya sudah lama tidak kembali. Baiklah, Penatua Xuan mengangguk dan menjawab, rekan senegaranya harusnya tahu bahwa Anda sudah kembali. Bei dan sisanya sedang menunggu Anda di Tang Sekte. Setelah Anda berkeliling di akademi, Anda dapat pergi dan menemukan mereka. Baik. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi kepada Huo Yuhao, Penatua Xuan menghilang sebagai seberkas cahaya. Sisa Penatua dan kedua dekan juga pergi. Setelah kembali ke akademi, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Huo Yuhao lagi. Senior tertua dan sisanya menungguku di Sekte Tang. Maka saya harus kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu. Saat dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao tidak memasuki akademi, malah menuju ke kota Shrek. Pada titik ini, sosok berlari keluar dari Akademi Shrek, bergerak cukup cepat. Saat dia berbalik, sosok ini sudah mencapai di depannya. Itu adalah seorang wanita dengan sosok tinggi dan ramping. Dia mengenakan jubah prajurit putih dengan tali perak. Rambutnya ditutupi oleh bandana, dan dia mengenakan kerudung. Sekarang awal musim semi, dan ladang di sekitar Akademi Shrek datar. Angin juga bertiup lebih kuat selama periode waktu ini, dan oleh karena itu sangat umum bagi wanita untuk mengenakan kerudung. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia telah bertemu wanita ini sebelumnya. Pada titik ini, bandana di rambut wanita muda itu tertiup angin, dan terbang menuju Huo Yuhao. Dia meraih bandana secara tidak sadar. Saat ini, seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita muda itu. Ketika bandana itu diterbangkan, rambut biru muda wanita muda itu bergoyang-goyang karena angin ketika dia membuat seruan terkejut. Rambutnya menutupi seluruh punggungnya hingga mencapai pinggulnya, menyembunyikan bentuk pantatnya. Saat dia berbalik, matanya yang biru pucat yang tampak panik bertemu dengan tatapan Huo Yuhao. Saat mata mereka bertemu, Huo Yuhao merasa rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Keakraban yang dia rasakan, tatapan indah dan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan emosinya. Dia hampir mengucapkan 3 kata dengan segera, Dewi Cahaya. Iya nih,
Kenapa dia begitu akrab dengan Huo Yuhao? Dia tampak persis seperti Dewi Cahaya. Huo Yuhao hampir naik untuk menurunkan kerudungnya. Kamu, Huo Yuhao menemukan bahwa suaranya bergetar. Wanita muda itu hanya panik sesaat. Dia tanpa sadar menggunakan satu tangan untuk memegang rambutnya dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Huo Yuhao. Tangannya putih dan panjang, dan tampak sangat akrab. Memang, dia terlihat persis sama dengan Dewi Cahaya. Huo Yuhao merasakan arwahnya menjerit. Kembalikan. Suara wanita muda itu sangat menyenangkan di telinga, seolah-olah burung sedang bernyanyi. Huo Yuhao mengembalikan bandanya tanpa sadar. Sebelum dia sempat membuka mulut, wanita muda itu melarikan diri dengan bandana. Lapisan cahaya keemasan dilepaskan secara halus dari tubuhnya. Pada saat Huo Yuhao mampu bereaksi, dia hanya memiliki ingatan tentang sosok yang halus. Bab 209, Wang Qiwer. Huo Yuhao dapat dengan jelas mengingat bahwa sapu tangan disulam dengan 3 kata itu. Mungkinkah dia tidak ragu lagi ketika dia menerapkan kekuatan di bawah kakinya. Tubuhnya berkedip saat dia mengejar bayangan di kejauhan. Gadis muda ini sedang menuju kota Shrek, bukan? Gadis muda itu sangat cepat, seolah-olah dia adalah burung kecil yang terkejut. Huo Yuhao sempat tertegun sejenak sebelum ini, dan sekarang hanya bisa melihat bayangan gadis muda itu di kejauhan. Dia sangat cepat, dia harus menjadi Raja Roh 5 Cincin, setidaknya. Dia mungkin seorang Kaisar Jiwa 6 Cincin. Wang Qiwer, Wang Dong. Bisakah dia menjadi saudara kembar yang dibicarakan Wang Dong? Huo Yuhao tidak lambat, tapi masih ada sedikit kecemasan di hatinya, karena dia tidak yakin apakah dia harus mengejarnya seperti itu. Dia tahu siapa dia, tapi dia tidak mengenalnya, bukankah itu akan kurang ajar? Namun, dia jelas bisa merasakan jantung berdebar di dalam hatinya hanya dengan sekali pandang keanggunan dan keanggunannya. Perasaan ini identik dengan ketika dia pertama kali menggunakan Rayman of Light dengan Wang Dong, dan dia telah melihat Dewi Cahaya. Wang Dong tidak membohongiku, saudara perempuannya benar-benar terlihat identik dengan Dewi Cahaya. Terlalu cantik, terlalu cantik. Saya tidak bisa menyerah. Seharusnya tidak apa-apa untuk setidaknya menyusulnya dan bertanya apakah dia saudara perempuan Wang Dong. Tidak akan terlalu kurang ajar, mengingat hubunganku dengan Wang Dong. Huo Yuhao meyakinkan dirinya dengan itu, dan memberikan semua yang dia miliki dalam pengejaran ini, tanpa ragu-ragu lagi pada bagiannya. Jarak antara gerbang Akademi Shrek dan gerbang kota Shrek tidak terlalu jauh, dan butuh banyak upaya baginya untuk menutup jarak antara dirinya dan bayangannya. Dia melambat dan memasuki kota. Huo Yuhao tiba di gerbang 10 detik kemudian, dan tidak punya pilihan selain memperlambat di sini. Ini adalah wilayah Akademi Shrek, tetapi sebagian besar orang yang tinggal di sini pada akhirnya adalah warga normal, dan bepergian dengan kecepatan Raja Jiwa tidak pantas. Dia melangkah cepat ke kota Shrek. Kerumunan orang membanjiri jalan-jalan, dan kehidupan menjadi sibuk seperti biasa. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak bisa lagi melihat gadis itu lagi. Dahi Huo Yuhao berkerut. Bahkan jika dia mengaktifkan deteksi spiritualnya di tengah kerumunan orang, akan sulit untuk menemukan hanya satu orang di kerumunan, karena deteksi spiritualnya bukan penglihatan normal. Dia tidak bisa melihat wajah melalui deteksi spiritual, dan dia belum mengunci aura gadis itu sebelum ini. Huo Yuhao menggaruk kepalanya, dan merasa sangat frustrasi dan kecewa, mungkin mereka tidak ditakdirkan. Namun, dia tidak sedih, karena dia akan melihat teman-temannya segera. Lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan semua orang sekarang. Saya ingin tahu apakah kakak tertua dan kakak senior ketiga baik-baik saja. Dan kakak senior keempat, kakak senior kelima. Apakah Wang Dong di akademi, atau di Sekte Tang? Saya akan kembali ke Sekte Tang sebelum hal lain. Dia mengambil peta dari 24 Monolith Bridges-nya. BB telah memberikannya kepadanya, dan ada arahan terperinci ke Sekte Tang di dalam kota Shrek. Sekte Tang memakan banyak ruang. Meskipun mereka berada di daerah yang relatif terisolasi di dalam kota, tanah kota Shrek sangat berharga, dan fakta bahwa mereka dapat memiliki sebidang tanah seperti itu yang mewakili perlakuan khusus akademi terhadap mereka. Dia memperpanjang langkahnya dan menjelajahi kota. Dia sudah lama tidak kembali ke sini, dan Shrek City tampak berkembang dan berkembang seperti sebelumnya. Ada banyak orang berjalan-jalan di kota, dan toko-toko di pinggir jalan tampak sangat populer. Kota Shrek adalah pusat perdagangan penting di benua Douluo,
dan kemakmuran kota Shrek selalu menjadi sumber kekayaan paling penting Akademi Shrek. Jika tidak, bagaimana Shrek Academy dapat mendukung penelitian Departemen Alat Jiwa? Huo Yuhao sedang bergerak menuju Tang Sekte sementara sepasang mata cantik menatapnya dari toko yang tidak terlalu jauh. Sepasang mata ini mengawasinya ketika dia menghilang di ujung jalan, sebelum orang itu keluar dari toko. Dia menepuk-nepuk dadanya yang keras dan kenyal, seolah-olah dia memberi selamat pada dirinya sendiri karena berhasil menghindarinya. Mata gadis muda itu mengalir dengan geli misterius saat dia berjalan menuju jalan lain. Ini akan menjadi pertama kalinya Huo Yuhao di Sekte Tang, dan dia hanya bisa mengikuti garis di peta, jadi dia membuang banyak waktu mencarinya. Butuh 1 jam penuh sebelum Huo Yuhao menemukan Sekte Tang. Dia bisa melihat dinding luar Tang Sekte di kejauhan. Dinding-dinding berwarna ungu lebih dari 20 kaki, dan mereka memanjang setidaknya 100 meter di jalan. Gerbang utama Tang Sekte adalah 30 kaki. Ada papan bertulisan raksasa yang tergantung di atas, dengan Tang Sekte dicap dengan berani di atasnya. Ketika Huo Yuhao melihat tanda tangan di bawah papan bertuliskan, emosinya melonjak, dan gelombang sentimen menyapu dirinya. Muen, penatuamu sebenarnya adalah orang yang telah menulis 2 kata ini sebelum dia meninggal. Huo Yuhao mengenang tentang penatuamu ketika dia melihat 2 kata ini, dan dia memikirkan guru lain yang baru saja meninggal ketika kesedihan yang mendalam muncul di matanya. Guru, bisiknya pelan, dan tubuh Huo Yuhao bergetar lemah. Pada saat ini, gerbang utama Tang Sekte dibuka, dan seorang wanita melangkah keluar untuk menghadapi Huo Yuhao secara langsung. Nana, Huo Yuhao berseru terkejut ketika dia melihat orang ini. Gadis muda di depannya adalah gadis yang telah ia selamatkan dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, gadis dengan jiwa bela diri spektre, Nana. Nana juga terkejut ketika dia melihatnya, dan dia mengambil 2 langkah cepat ke depan dan berlutut. Menguasai, Huo Yuhao heran, dan dengan cepat melangkah ke satu sisi sehingga dia bisa menghindari salamnya. Apa yang kamu lakukan, Nana? Bangun. Nana menolak untuk bangun, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat ketika tepi matanya mulai memerah. Huo Yuhao maju selangkah saat dia meraih lengannya dan membawanya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja, Nana? Jangan menangis. Nana menyeka air mata menetes dari wajahnya, dan menatap jauh ke dalam mata Huo Yuhao saat dia berkata, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuatku kembali, dan bagaimana kamu telah memberiku kehidupan lain. Saya hanya menemukan apa kebahagiaan ketika saya datang ke Sekte Tang. Guru, Anda membantu arwah orang tua saya beristirahat dengan tenang, dan Anda telah memberi saya kehidupan yang sama sekali baru. Aku akan menjadi budakmu dan budakmu seumur hidupku untuk membalas kebaikanmu. Warna kulit Nana tampak jauh lebih baik daripada terakhir kali. Kulit pucatnya diwarnai dengan warna kemerahan, dan tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas muda, sementara kondisi mentalnya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Huo Yuhao menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia tertawa kecil ketika berkata, saya pikir kamu tidak bahagia di Sekte Tang ketika saya melihat kamu menangis. Jangan bicara tentang rahmat dan yang lainnya di masa depan, oke? Anda sebenarnya sedikit lebih tua dari saya, jadi Anda bisa memanggil saya dengan nama saya dan saya akan melakukan hal yang sama. Kamu adalah bagian dari Sekte Tang sekarang, dan itu artinya kita adalah teman. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Nana menolaknya dengan tegas, dan berkata, seorang pelayan harus menghormati tuannya, bagaimana saya bisa memanggil tuan saya dengan namanya? Saya akan menghormati hal-hal yang telah saya katakan. Anda tidak mencoba untuk menguji saya sekarang, kan, tuan? Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, Nana. Dengarkan saya, jika Anda bersikeras melihat saya sebagai tuanmu, itu berarti Anda tidak akan pernah melupakan masa lalu. Jika itu masalahnya, maka Anda tidak akan pernah benar-benar bahagia. Apakah kamu mengerti? Saya tidak membantu Anda saat itu karena saya ingin Anda menjadi pelayan saya. Saya membantu Anda karena saya benar-benar ingin membantu seseorang yang latar belakang dan pengalaman hidupnya mirip dengan saya. Pengalaman masa kecil saya mirip dengan Anda, saya juga kehilangan ibu tercinta. Hidup kita terhubung, jadi bagaimana saya bisa menjadi tuanmu? Lupakan apa yang terjadi, karena ini adalah awal yang baru, lebih baik Anda melupakan masa lalu. Anda telah bergabung dengan Tang Sekte, dan Anda telah berkontribusi untuk membangunnya sekali lagi, dan itu sudah yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk saya.
Nana ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia menangkap mata Huo Yuhao yang teguh dan menelan kata-katanya. Menguasai. Kamu masih memanggilku seperti itu. Huo Yuhao menarik wajah panjang. Yuhao, kata Nana dengan canggung. Huo Yuhao tertawa dan berkata, itu lebih seperti itu. Apakah Anda libur karena urusan resmi? Anda harus melanjutkan dan melakukan hal Anda. Apakah saudara-saudari senior saya ada di sekitar? Nana mengangguk dan menjawab, Tuan Bei ada di sini. Anda harus masuk ke dalam, Tuan. Kamu tidak harus memanggilku Tuan. Huo Yuhao mengingatkan Nana lagi dan melambaikan tangan padanya sebelum dia dengan cepat melangkah ke Tangsek. Dia terlalu bersemangat untuk bertemu teman-temannya. Senyum manis melintas di wajah Nana saat dia berjalan melewati gerbang. Dia bergumam pelan, kamu tidak ingin aku memanggilmu seperti itu, maka aku akan memanggilmu begitu saja di hatiku. Aku telah mengakui kamu sebagai tuanku, maka kamu akan menjadi tuanku. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Anda tidak dapat mengambilnya dari saya. Dia berbalik dan pergi dengan gembira setelah berbicara. Huo Yuhao tidak melihat halaman yang luas ketika dia melangkah masuk. Halaman depan kecil, dan ada kamar di kedua sisi. Mereka tidak ornamented, dan tidak ada banyak hiasan, perasaan segalanya sangat berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Sebagian besar ruang itu digunakan untuk membangun kamar. Dua pemuda berbaju putih maju ke depan ketika dia masuk dan menghalangi jalannya. Salah satu pemuda, yang berusia sekitar 20 tahun, bertanya, apa yang kamu inginkan? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku ingin pulang. Pulanglah. Pemuda itu tertegun sejenak. Huo Yuhao menjawab, nama saya Huo Yuhao, dan saya juga bagian dari sekte Tang kami. Bei Bei adalah kakak senior tertua saya. Apakah dia ada di sekitar? Kedua pemuda berbaju putih itu sama-sama terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Anak muda yang berbicara sebelum ini berkata, jadi, kamu adalah kakak senior kita yang ke-6. Kakak tertua-tertua ada di sini, izinkan saya membawa Anda masuk. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan rendah hati, aku tidak setua kalian, kamu tidak harus memanggilku kakak senior. Panggil saja saya dengan nama saya. Pemuda itu terkekeh dan berkata, tidak seperti itu, kakak senior ke-6. Kakak laki-laki tertua mengatakan bahwa kita harus mengikuti hierarki kronologis senioritas setelah bergabung dengan sekte. Selain itu, kami hanya murid dalam nama, dan kami hanya akan menjadi murid resmi setelah melewati penilaian sekte. Huo Yuhao merasakan kesemutan di hatinya. Sepertinya kakak tertua-tertua telah menetapkan aturan dalam sekte ini. Itu hal yang baik. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengikuti pria muda itu ke halaman kedua. Halaman kedua jauh lebih luas, setidaknya 300 meter, dan masih ada kamar di kedua sisi, dengan struktur yang menjulang di depan. Papan bertulis tergantung di atas, yang bertuliskan, Balai Konferensi. Huo Yuhao bisa mendengar tawa datang dari aula konferensi bahkan sebelum dia mencapainya, dan dia tidak bisa lagi menahan gairah dan kehangatan di hatinya ketika dia melesat maju dan bergegas masuk. Ada 3 orang di dalam aula. Salah satunya adalah Heike itu, yang telah kembali lebih awal dari Huo Yuhao, dan dia yang tertawa. Ada 2 pemuda berdiri di depannya. Orang di sebelah kiri setidaknya setinggi 1 meter dan 90 cm. Bahunya lebar, dan dia tampak semegah mungkin. Penampilannya yang tinggi dan berotot memberi orang perasaan bahwa ia tegap dan stabil seperti gunung. Orang di sebelah kanan mengenakan jubah panjang yang mengalir, dan ada senyum tipis di wajahnya yang tampan. Matanya dalam, sementara rambutnya yang panjang menutupi bahunya. Dia lebih anggun dan tampak gagah daripada orang lain, tetapi ada sedikit nada keilmuan. Kakak senior tertua, kakak senior kedua, kakak senior ketiga. Huo Yuhao berseru dan melompat maju. Orang di sebelah kiri adalah Susan Shi, dan orang di sebelah kanan adalah Bei Bei. Mereka melihat Huo Yuhao laras ke dalam ruangan, dan sangat gembira saat mereka bergegas maju bersama dengan Heike itu. Mereka berempat berbagi pelukan hangat. Mereka tidak bisa menenangkan kegembiraan mereka untuk waktu yang lama, dan butuh beberapa saat sebelum semua orang bisa menahan diri. Bei Bei memandang Huo Yuhao dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, kamu akhirnya kembali, adik junior. Sudah 2,5 tahun, total 2,5 tahun. Huo Yuhao mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab, saya tahu, kan. 2,5 tahun. Saya ingin sekali pulang ke rumah untuk waktu yang lama,
tetapi program pertukaran butuh waktu lama untuk berakhir. Saya sangat merindukan semua orang, kakak senior tertua. Apakah semua orang baik-baik saja? Bei Bei tersenyum dan berkata, kami sangat baik. Bagaimana itu? Sekte Tang mulai terbentuk. Bagaimana rasanya? Huo Yuhao berkata dengan tulus, terima kasih atas masalah Anda, kakak tertua-tertua dan kakak senior ketiga. Saya tidak berharap kami dapat memiliki wilayah kami sendiri hanya dalam 2 tahun. Meskipun masih belum lengkap, memang mulai terbentuk. Bei Bei berkata, kami menunggu Anda untuk mengambil kendali. Anda harus menanggung mantel ini merawat Sekte Tang di masa depan. Aku, Huo Yuhao terkejut. Dia melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi dan berkata, tidak, tidak. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Seharusnya kalian yang bertanggung jawab. Susanshi tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang saya katakan? Saya tahu orang ini akan mengelak dari tanggung jawabnya. Siapa yang ingin bertarung denganmu untuk pekerjaan yang melelahkan ini? Petik 2. Bei Bei menarik wajah panjang dan berkata, adik junior, pengembangan Tang Sek di masa depan akan terutama difokuskan pada alat-alat jiwa, dan baik Hekaitu dan Anda adalah insinyur jiwa. Huo Yuhao berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Sekte Tang. Namun, hanya Anda yang bisa menjadi direktur keseluruhan Tang Sekte. Saya bisa bertanggung jawab untuk menempa alat jiwa dan teknologi terkait, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang mengoordinasi dan mengelola sekte. Bei Bei tertawa dan berkata, aku juga tidak tahu apa-apa. Kami akan belajar jika kami bereksperimen beberapa kali. Baiklah, Anda baru saja kembali dari perjalanan panjang, jadi jangan membicarakan semua ini. Duduk dan istirahatlah. Baiklah, Huo Yuhao menjawab dengan gembira dan duduk, hatinya masih bersemangat. Dia akhirnya punya waktu untuk mengamati tata letak balai konferensi. Tata ruangnya sederhana dan tanpa hiasan, dengan ubin hijau yang melapisi lantai, sementara furniturnya berwarna merah kurma, dan memancarkan nuansa minimalis dan tanpa pewarnaan juga. Ada meja panjang di tengah, dengan 20 kursi di kedua sisinya. Kursi utama berada di utara, menghadap ke selatan. Hekaitu berkata, kakak senior tertua, seberapa jauh Sekte Tang telah berkembang? Beritahu aku dan adik junior tentang itu, kan? Bei Bei mengangguk dan menjawab, Tang Sek berkembang pesat, dan kecepatannya telah melebihi perkiraan pribadi saya. Cetak biru yang dikirim adik lelaki junior itu adalah katalisator. Cetak biru yang dicatat Huo Yuhao di Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon semuanya telah dikirim kembali ke Bei Bei, dan Bei Bei telah mereplikasi masing-masing dari mereka sebelum dia menyerahkannya ke Akademi. Sekarang, Shrek Academy memiliki cetak biru semua alat jiwa yang dimiliki oleh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Namun, beberapa model alat jiwa yang dirancang dan diciptakan Huo Yuhao hanya tersedia untuk Sekte Tang. Keputusan ini dibuat setelah Bei Bei mendiskusikannya dengan Huo Yuhao melalui surat, dan setelah mereka menjelaskan alasan mereka ke Paviliun Dewa Laut. Pada akhirnya, Sekte Tang akan membutuhkan dana jika mereka ingin berkembang. Mereka hanya akan dapat mengumpulkan lebih banyak talenta dan keajaiban jika mereka memiliki dana, sehingga mereka dapat berkembang dan berkembang dengan baik. Shrek Academy telah menjadi pendukung dan cadangan terbesar bagi Sekte Tang. Akademi telah memberi mereka uang di muka, dan mereka menominasikan siswa yang telah lulus dari halaman luar dan dalam, tetapi tidak memiliki sekte. Jika siswa ini mau, mereka bisa bergabung dengan Tang Sekte. Mereka baru memulai, jadi ada sangat sedikit siswa yang ingin bergabung dengan Tang Sekte. Namun, mengikuti kemajuan cepat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, Tang Sekte akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk pergi dalam waktu dekat. Ini juga merupakan kesempatan yang Bei Bei pahami dengan wawasannya yang tajam. Bagaimanapun, akademi adalah akademi. Akademi bisa memupuk keajaiban dan bakat, tetapi mereka tidak bisa mempertahankannya. Ini terutama terjadi bagi siswa yang lulus dari halaman luar, yang hanya bisa pergi setelah 6 tahun studi mereka jika mereka tidak dapat memotong bagian halaman dalam. Namun, sekte berbeda, dan para murid dapat tinggal di sekte seumur hidup begitu mereka menjadi bagian darinya. Selama sekte itu cukup kuat, dan mereka dapat menyediakan lingkungan yang kondusif untuk penanaman dan stabilitas keuangan, maka mereka akan mampu mempertahankan bakat dan keajaiban ini tanpa batas. Karena fakta ini, Akademi Shrek telah menyusun rencana untuk mendirikan sekte mereka sendiri sebelum Penatua Mu meninggal. Namun, Akademi Shrek terlalu populer.
Membangun sekte sama sekali tidak realistis, dan pasti akan menarik perselisihan dan masalah. Sekte Tang berbeda, ia memiliki sejarah panjang, dan hubungan intim dengan Akademi Shrek, jadi menggunakan Akademi Shrek sebagai dukungan untuk menciptakan sekte Tang bukan pilihan yang buruk. Yang paling disesalkan Bei Bei adalah bahwa dia tidak dapat mengkonfirmasi semuanya pada hari itu, jadi dia tidak pernah bisa menyampaikan kabar baik kepada Tang Ya, dan dia ingin memastikan semuanya dikonfirmasi dan di tempat sebelum dia bisa memberikan dia kejutan yang menyenangkan. Namun, dia tidak pernah berharap Tang Ya menghilang tanpa jejak begitu dia pergi. Tang Sekte akan dibagi terutama menjadi aula dalam dan aula luar. Aula dalam dan aula luar kami berbeda dari halaman dalam dan luar akademi. Aula dalam bertanggung jawab untuk masalah administrasi, manajemen, pembuatan alat jiwa, dan sebagainya, sedangkan aula luar bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan menangani urusan duniawi. Sebagai contoh, aula luar akan bertanggung jawab atas komunikasi perusahaan, pertempuran, dan yang lainnya. Aula dalam memiliki lebih dari 30 orang, dan di samping beberapa pengrajin veteran, aula luar memiliki hampir 100 orang. Kami dapat menghasilkan 10 meriam silang ilahi Anda setiap bulan, dan ini sudah tercepat yang dapat kami lakukan. Semua pesanan dari Shrek City dan Akademi. Sanshi bertanggung jawab atas aula luar. Kami masih dalam fase awal, dan kami telah mengambil beberapa siswa dari halaman luar, tetapi tidak ada satupun siswa dari halaman dalam Shrek yang mau bergabung dengan kami. Namun, saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Tang Sekte menjadi semakin kuat. Bei Bei dengan demikian menjelaskan struktur organisasi Tang Sekte, serta aula dalam dan cabang aula luar, kepada Huo Yuhao dan Heke itu. Alat jiwa Sekte Tang Sekte meniru balai kebajikan termasyur dalam beberapa hal. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya di bawah tanah, setengah dari bengkel berada di bawah tanah, dan beberapa komponen utama diselesaikan di ruang bawah tanah, sementara komponen normal diproduksi di pengecoran di atas tanah. Satu-satunya alat jiwa yang saat ini diproduksi oleh Sekte Tang adalah Suge Divine Crossbow Cannon, bersama dengan beberapa peluru meriam. Namun, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk memenuhi pesanan pembelian dari Shrek City dan Shrek Academy. Aku ingin menunggu kamu kembali untuk membicarakan hal ini denganmu, Yu Hao. Apakah Anda pikir kami dapat mengekspor Suge Divine Crossbow Cannon? Jika kita dapat mengekspornya, maka kita akan segera melihat peningkatan volume penjualan. Tenaga kerja sebenarnya bukan masalah, dan Departemen Alat Jiwa Akademi telah mencoba magang dan kerja lapangan di tempat kami, dan kami dapat membayar mereka sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam menciptakan susunan formasi dan komponen lain-lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak tertua, saya pikir lebih baik jika kita menunda mengekspor Suge Divine Crossbow Cannon. Jika anggaran memungkinkan, kami dapat meningkatkan produksi dan menyimpan beberapa inventaris. Kami akan membahas masalah ekspor ketika saya kembali dari turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan." Bei Bei berkata, "Dengan karakteristik unik Suge Divine Crossbow Cannon, saya yakin Kekaisaran Bulan Matahari dan Kekaisaran Jiwa Surgawi akan sangat tertarik jika kami menunjukkannya kepada mereka." Pembuatan Suge Divine Crossbow Cannon sangat rumit, tetapi tidak membutuhkan terlalu banyak logam berharga untuk membuatnya. Kerang meriam sendiri berkontribusi sebagian besar dari pendapatan kami. Saya sudah mendiskusikannya dengan Akademi, dan Departemen Alat Jiwa akan membuka distrik khusus bagi kami untuk mempekerjakan pengrajin yang lebih terampil sehingga kami dapat memproduksi secara massal cangkang meriam jiwa. Kerang meriam stasioner akan dipindahkan kembali ke kota Shrek untuk penyimpanan. Kami hanya akan menjual yang di bawah kelas 4 ke dunia luar, yang dapat kami produksi secara massal. Huo Yuhao menjawab, "Kamu bisa membuat keputusan ini sendiri, kakak senior tertua." Bei Bei tertawa dan berkata, "Ketika saya pertama kali menembakkan Suge Divine Crossbow Cannon Anda, baik Su Sanshi dan saya terkejut. Kami merasa bahwa akan sulit bahkan bagi kami untuk muncul tanpa cedera jika kami menjadi target. Namun, produksi Tang Sekte tidak dapat dibatasi. Kami akan membutuhkan lebih banyak dana jika kami ingin berkembang lebih baik, sehingga menuai keuntungan dari perang dan konflik adalah suatu keharusan." Ekspresi kecemasan melintas di matanya. Kekaisaran Sun Moon telah menjadi lebih sombong dan dominan selama 2 tahun terakhir. Meskipun mereka masih berjuang untuk tahta secara internal,
putra mahkota yang memiliki keuntungan tampaknya berasal dari faksi garis keras, jadi perang mungkin tidak terhindarkan jika dia akhirnya naik ke tahta. Pria tanpa kaki, Heike itu bertanya dengan sedikit heran. Bei mengangguk dan berkata, jangan meremehkannya. Su Tianran ini sangat mengesankan, dia memiliki keberanian dan kecerdikan, dan dia berasal dari faksi garis keras pro-perang. Jika Huo Yuhao tidak mengirim kembali cetak biru itu, kita masih tidak tahu bahwa 3 kerajaan asli dari benua Douluo telah tertinggal jauh di belakang mereka dalam pengembangan alat jiwa. Mereka akan bergantung pada alat-alat jiwa canggih dan masa insinyur jiwa, dan saya pikir baik Kekaisaran Luo Bintang maupun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri jika Kekaisaran Sun Moon akhirnya meluncurkan invasi. Su Sanshi menambahkan, pada saat itu, Suge Divine Crossbow kami akan sangat berguna. He Chaito tertawa dan setuju, pasti. Suge Divine Crossbow Cannon yang dirancang oleh adik lelaki kita yang masih kecil menggabungkan mekanisme Gear Suge Divine Crossbow Tangsek dengan konsumsi tenaga jiwa. Ini serupa kekuatannya dengan meriam jiwa stasioner kelas 5, tetapi dapat ditembakkan berulang kali sementara itu tidak mengeluarkan banyak kekuatan jiwa sama sekali. Orang normal dapat mengoperasikan panah otomatis jika telah diisi dengan kekuatan jiwa sebelumnya, dan itu adalah karakteristik yang tidak dimiliki oleh alat jiwa lain. Meriam akan menjadi sangat tangguh jika jumlahnya cukup. Cannon Crossbow Divine Suge Huo Yuhao telah dirancang tidak sekuat dalam hal kekuatan dan kekuatan. Namun, itu bisa menggunakan banyak jenis peluru meriam jiwa stasioner, dan aspek yang paling menakutkan adalah sama dengan yang dia tunjukkan kepada Jing Hongchen. Dia menggunakan senjata tersembunyi tipe mesin Tangsek T, Suge Divine Crossbow, dan mekanisme otomatis. Itu sangat sederhana dan nyaman untuk dioperasikan, ke titik di mana bahkan Grandmasters jiwa bisa mengoperasikannya. Jika Huo Yuhao bisa menggunakan botol susu sealet yang telah dirancang Xuan Ziwen, maka Suge Divine Crossbow Cannon dapat langsung dioperasikan oleh tentara normal, dan mereka hanya perlu mengganti botol susu setelah menembak untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, karena Suge Divine Crossbow Cannon adalah alat jiwa yang diam, ada permintaan tinggi yang sesuai untuk peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Item itu sendiri cukup besar sehingga bisa menyimpan lebih banyak peluru meriam, dan karenanya lebih cocok untuk pertahanan, dan tidak seefektif bila digunakan secara ofensif. Huo Yuhao berkata, kakak senior tertua, saya telah membuat beberapa penyempurnaan dan perbaikan pada Cannon Crossbow Suge Divine. Kami dapat menambahkan perubahan ini ke batch kami berikutnya, dan saya telah menggambar cetak biru terperinci. Saya punya beberapa desain lain yang bisa kami coba produksi juga. Bei tertawa dan berkata, baiklah. Tidak perlu terburu-buru, Anda baru saja kembali, namun yang kita bicarakan adalah hal-hal ini. Kami akan berpartisipasi dalam kompetisi besar lagi setelah beberapa bulan, apakah Anda yakin? Saya berjanji kepada Penatua Xuan bahwa kita pasti akan menang, dan hanya pada saat itulah dia mengizinkan kita untuk fokus pada sekte Tang alih-alih pada kultivasi kita. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu adalah pemimpin tim. Pertanyaan ini harus ditujukan padamu. Bei berkata, apakah Anda mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab Anda lagi? Saya akan memeriksa nanti apakah Anda telah mengabaikan kultivasi Anda selama 2 tahun terakhir saat Anda mengerjakan alat jiwa. Huo Yuhao tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Heike itu menimpali dari samping dan berkata, kamu tidak melihat apa yang terjadi, kakak senior tertua. Kembali di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Huo Yuhao berhadapan langsung dengan para elit akademi, dan dia praktis berjalan di atas mereka. Kejuaraan ini pasti akan menjadi milik kita, kami merebut trofi 5 tahun lalu, dan kali ini tidak akan berbeda. Bei berkata, kita tidak bisa terlalu berpuas diri. Kami memiliki banyak musuh, dan kompetisi akan diadakan di Kekaisaran Sun Moon. Saya percaya Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul akan ditentukan dan berkomitmen untuk mengambil mahkota juga. Kami mungkin tidak bisa mencatatnya semulus yang Anda kira. Su Sanshi berkata, kamu tidak mengkhawatirkan apa-apa. Anda akan melihat apa yang bisa saya lakukan ketika saatnya tiba, jika itu pertandingan eliminasi tunggal, saya pikir saya sendiri mungkin akan cukup. Bei melotot padanya dan berkata, cukup tentang kompetisi. Kamu harus berurusan dengan Nanan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Su Sanshi meringkuk seperti balon yang mengempis dan jatuh ke tanah ketika mendengar nama Nanan, dan tiba-tiba dia tampak agak cemberut dan sedih. Huo Yuhao berkata, oh, iya.
Di mana kakak senior keempat dan kakak senior kelima? Di mana Wang Dong? Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, kamu baru ingat. Mereka semua sibuk, dan Anda akan segera melihatnya. Ada kegiatan penting di halaman dalam hari ini, dan itu seharusnya dilakukan sebelumnya, tetapi kakak perempuan tertua yang tertua menunda itu terus-menerus menunggu Anda dan Heike itu kembali. Tanggal ditetapkan hanya ketika kami mengonfirmasi bahwa Anda sedang dalam perjalanan kembali. Huo Yuhao tahu bahwa kakak perempuan tertua, yang disebut Bei Bei adalah Zhang Lexuan. Dia benar-benar murid paling kuat di halaman dalam, dan dia sudah menjadi bagian dari paviliun Dewa Laut. Kegiatan apa? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bei Bei menjawab dengan misterius, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, sehingga kamu akan lebih terkejut lagi setelahnya. Anda hanya perlu tahu bahwa ini adalah aktivitas paling penting dalam seluruh sejarah halaman dalam. Kami akan memberitahu Anda kapan aktivitas akan dimulai. Petik 2. Huo Yuhao menatap ekspresi misterius dan rahasia pada wajah Bei Bei dan Susan Shi, dan kemudian pada pandangan kebingungan di wajah kakak laki-lakinya yang kedua. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apa kegiatan ini. Akankah Wang Dong kembali pada waktunya untuk berpartisipasi? Huo Yuhao bertanya sekali lagi. Dia tidak bisa tidak memikirkan gadis muda yang dia temui ketika dia membawa nama Wang Dong. Dia ingin bertanya kepada Bei Bei tentang dia, tetapi dia berpikir bahwa saudara perempuan Wang Dong mungkin baru saja tiba di akademi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk, dan dia mungkin belum secara resmi menjadi bagian dari akademi. Kakak tertua-tertua telah di Sekte Tang selama ini, jadi dia mungkin juga tidak tahu banyak. Tentu saja, dia tidak yakin apakah itu hanya karena dia malu bertanya sejak awal. Dia pasti akan kembali ke masa lalu. Bei Bei tertawa lagi ketika semburat misteri di senyumnya tampaknya menjadi lebih tebal. Itu bagus. Kakak tertua-tertua, kakak senior ketiga, kakak senior kedua dan saya akan berbicara tentang beberapa cetak biru yang telah kami bawa kembali bersama kami. Kita akan membahas alat jiwa mana yang paling tepat untuk produksi untuk memberi manfaat bagi Sekte Tang. Mari kita juga bicara tentang masalah ekspansi kita. Huo Yuhao mengambil cincin Starlight Sapphire yang tak ternilai dari jarinya saat dia berbicara. Itu cincinnya sendiri, dan bukan cincin yang diberikan Jing Hongchen padanya. Dia telah menukar logam mulia untuk ini di Radiant City, dan itu tidak mudah, semua barang bagus disimpan di dalamnya. Ya. Ekspresi Bei Bei menjadi serius. Susan Shi menatapnya pada saat ini, dan dia memberikan tatapan ingin tahu kepada Bei Bei. Sudut mulut Bei Bei melengkung menjadi senyum tipis, dan dia menjawab dengan sedikit goyangan kepalanya. Susan Shi membuat gerakan menghina sebelum dia berbalik ke arah Huo Yuhao dengan tatapan sedih ketika Huo Yuhao meletakkan cetak biru di seberang meja. Huo Yuhao segera menjadi sangat fokus ketika peralatan jiwa terkait. Kegiatan, yang baru saja dia bicarakan terlintas di benaknya, dan dia dengan cepat memasuki zona itu ketika dia mulai menjelaskan prinsip dan konsepnya. Dia itu menyumbang dan menambahkan banyak hal dari waktu ke waktu. Penguasaan alat jiwa Heike itu sebenarnya jauh lebih unggul daripada alat Huo Yuhao, tapi dia tidak punya pilihan selain untuk menutupinya sedikit ketika dia berada di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Arahan penelitian mereka berbeda. Huo Yuhao meneliti alat jiwa pertempuran jarak dekat yang lebih cocok untuk dirinya sendiri, dan dia menyelidiki konsep tertentu mengenai kombinasi senjata tersembunyi dan alat jiwa Tang Sekte, sementara Heike itu bertanggung jawab untuk merancang dan bereksperimen dengan menempa alat-alat jiwa ini. Mereka sepertinya tidak berinteraksi banyak di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, tetapi mereka benar-benar berkoordinasi satu sama lain melalui surat. Mereka telah menerapkan metode infiltrasi dan penetrasi Ultimate Soldier Plans untuk studi pertukaran mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan langit menjadi gelap. Huo Yuhao dan Heike itu memutuskan untuk tetap di Tang Sekte malam itu, dan mereka berempat bekerja hingga larut malam. Mereka hanya pergi untuk beristirahat ketika mereka menyelesaikan arahan umum Tang Sekte untuk beberapa tahun ke depan. Tanda pisah. Malam berlalu dengan damai. Pagi berikutnya, Bei Bei dan Susan Shi membawa Huo Yuhao dan Heike itu ke pengecoran Tang Sek. Mereka berdua membuat beberapa penyesuaian pada pengecoran berdasarkan pengalaman mereka sendiri, dan mereka memberikan beberapa saran berdasarkan rencana yang telah mereka buat. Pengecoran pasti akan diperluas, dan tempat teraman untuk diperluas adalah Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Menurut saran yang mereka ajukan pada hari sebelumnya,
mereka akan segera membangun gudang bawah tanah di bawah Sekte Tang untuk menyimpan alat jiwa yang berharga. Heike itu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas cabang Tang Sekte di Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, dan dia akan bertanggung jawab atas pengawasan dan penempaan alat jiwa. Kerang meriam jiwa stasioner canggih yang telah dia selidiki selama 2 tahun terakhir akan memasuki tahap percobaan dan produksi. Huo Yuhao harus tetap di Akademi Shrek untuk menyelesaikan studinya sambil terus merancang alat jiwa dengan Heike itu. Tentu saja, ini tidak akan terlalu lama. Huo Yuhao telah menunggu satu orang untuk kembali, dan jika orang itu muncul, maka dia akan dibebaskan dari merancang alat jiwa dan bisa fokus pada alat jiwa jarak dekat miliknya sendiri. Selain itu, ada hal-hal yang lebih penting untuk dia selesaikan setelah lulus, tetapi semua itu adalah cerita untuk nanti. 1 hari berlalu ketika mereka bergegas. Huo Yuhao dan Heike itu dengan cepat menjadi akrab dengan berbagai tugas dan administrasi Sekte Tang. Pengecoran telah melalui perubahan drastis setelah penambahan 2 insinyur jiwa profesional tingkat tinggi. Huo Yuhao dan Heike itu mengubah dan menyesuaikan beberapa mesin yang digunakan untuk menempa alat jiwa, dan mereka membuat beberapa mesin sendiri. Berbagai logam mulia yang dikirim Huo Yuhao digunakan, dan Sekte Tang yang disembunyikan di dinding kota Shrek mulai terlihat seperti mesin yang beroperasi dengan kecepatan tinggi. Istirahatlah, adik junior. Bei Bei datang ke pengecoran dan menyela Huo Yuhao, yang masih bekerja. Kakak laki-laki tertua, Huo Yuhao terkekeh saat dia mengamati tanah dan noda di tubuhnya. Aku tidak bisa duduk diam. Saya benar-benar ingin menebus 2 tahun terakhir karena saya menyaksikan Tang Sekte menjadi lebih makmur setiap hari. Bei Bei tertawa dan berkata, kontribusi Anda untuk Sekte tidak dapat diperkirakan dengan cara ini. Sekte berpengaruh dan kuat tidak didirikan dalam semalam. Juga, apakah Anda ingat aktivitas yang saya katakan tentang kemarin? Itu akan diadakan besok, jadi kamu seharusnya tidak menginap di Tang Sek malam ini, dan kamu harus mengikutiku ke Paviliun Dewa Laut. Sanshi dan Kei itu akan ikut, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghadiri acara besok. Oke, Huo Yuhao tidak benar-benar memiliki banyak pendapat tentang instruksi kakak tertua sulungnya, dan dia mengakui mereka dengan anggukan kepala sebelum kembali ke pekerjaannya. Mereka akan berpartisipasi dalam Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa dalam beberapa bulan. Bei Bei dan Su Sanshi tampak sesantai mungkin di permukaan, tetapi semua orang tahu bahwa kompetisi di bawah kepemimpinan mereka sangat penting bagi mereka dan akademi. Ini terutama benar karena kompetisi akan diselenggarakan di kota Radiant, yang akan menuntut lebih banyak dari mereka. Bab 210, Nasib Dewa Laut di Pulau Dewa Laut. Huo Yuhao ingin mendapatkan Tang Sek di jalur dalam 1 bulan, dan ingin mendapatkan rencana yang mereka rencanakan pada hari sebelumnya sedang berlangsung. Dia juga ingin mendirikan subdivisi Tang Sekte sehingga dia bisa fokus pada budidaya pintu tertutup tanpa gangguan. Selain itu, ada satu hal penting yang harus dilakukan sebelum kompetisi besar, dapatkan cincin jiwa kelima mata spiritnya. Kualitas binatang buas di Great Stardow Forest lebih baik daripada pegunungan Jing yang di Kekaisaran Luo Empire. Karena itu, ia yakin bahwa ia dapat menemukan yang cocok jika ia menghabiskan cukup banyak waktu untuk usahanya. Dia tidak terlalu peduli dengan kegiatan yang disebutkan oleh kakak tertua sulungnya, dan gadis muda yang dia temui hari itu telah terlempar ke belakang kepalanya. Huo Yuhao selalu memiliki satu mimpi, yaitu membuat Tang Sekte berkembang dan kembali ke kejayaan dan kemegahan aslinya. Ini bukan hanya karena ia adalah bagian dari Sekte Tang dan teknik rahasia Sekte telah diberikan kepadanya, tetapi karena dia merasakan keterikatan dengan Sekte Tang. Mimpinya juga karena Tang Ya. Tang Ya adalah orang pertama yang Huo Yuhao pernah panggil sebagai guru, dan meskipun Bei Bei mungkin membimbingnya lebih dari Tang Ya, baik dia maupun Bei Bei berbagi tempat khusus di hatinya. Dia telah bertemu mereka ketika dia berada di masa yang paling sulit dan menyakitkan pada hari itu, dan mereka adalah orang-orang yang membawa Huo Yuhao ke Akademi Shrek, yang kemudian mengajarinya teknik rahasia Tang Sek. Huo Yuhao tidak akan pernah melupakan hari itu, dan sejak hari itu dan seterusnya hidupnya telah berbalik. Huo Yuhao merasa sangat menderita dan mengerikan seperti Bei Bei ketika Tang Ya menghilang. Namun, bagaimana dia bisa menampilkan kesedihannya sendiri ketika Bei Bei sudah sangat sedih? Bahkan sekarang, masih belum ada kabar dari Tang Ya. Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa mata kakak tertua sulungnya selalu menahan sedikit kesedihan bahkan ketika dia tersenyum. Lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan Bei Bei tampak jauh lebih dewasa untuk usianya.
hanya dia yang tahu jumlah penderitaan dan siksaan yang telah dideritanya selama 2 tahun terakhir. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Huo Yuhao untuk Tang Ye karena dia tidak dapat menemukannya adalah upaya untuk mencapai impiannya untuknya. Ini adalah mimpi yang sama yang dibagikan semua orang di Sekte Tang, untuk mengembalikan kejayaan dan kemegahannya. Bei Bei tetap kuat dan muncul dari rasa sakit dan penderitaan awal karena target ini. Tidak peduli betapa pentingnya kultivasi pribadinya, Huo Yuhao akan selalu memprioritaskan Sekte Tang, dan bersedia untuk berkorban dan menunda kultivasinya tanpa ragu-ragu atau menyesal. Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Bei Bei telah kehilangan berat badan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan semua yang dia miliki untuk Sekte Tang. Yang dia harapkan hanyalah dia bisa meringankan beban kakak tertua sulungnya dan menderita dengan semua yang dia lakukan. Ketika Bei Bei datang mengunjungi Huo Yuhao di pengecoran untuk kedua kalinya, ia melihat Huo Yuhao mengukir susunan formasi dengan konsentrasi tinggi di kejauhan. Anggota termuda dari Sigat Pavilion dalam sejarahnya saat ini duduk di kursi kayu di pintu masuk pengecoran. Pakaiannya telah diwarnai dengan segala macam kotoran dan minyak, dan rambutnya berantakan dan tidak terawat, tetapi hanya ada fokus di matanya yang berbinar-binar. Adik junior telah tumbuh. Senyum yang memuaskan dan senang bisa terlihat di wajah Bei Bei, tetapi sesuatu yang berkilau dan transparan dengan cepat muncul di sudut matanya. Kamu di mana, Xiao Ya? Anda masih hidup, bukan? Sekte Tang berada di jalur yang benar, saya akan mencari Anda setelah saya memenuhi janji yang saya buat. Saya akan mencari Anda selama setahun penuh jika itu yang diperlukan. Saya akan mencari Anda seumur hidup saya jika itu yang dibutuhkan. Saya tidak akan berhenti sampai hari saya bertemu Anda, dan jika saya tidak pernah menemukan Anda, maka kita akan bertemu lagi di jalan saya untuk menemukan Anda, bahkan jika itu berarti itu di dunia lain. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya. Dia adalah kakak senior tertua Sekte Tang, dia tidak pernah ingin membiarkan saudara-saudari juniornya melihat sisi rapuh dan rapuhnya, setidaknya tidak di permukaan, dan dia tidak akan pernah ingin negativitas atau kesedihannya memengaruhi mereka. Dia mencoba yang terbaik meskipun dia tahu itu tidak sepenuhnya mungkin. Bei Bei berjalan ke Huo Yuhao dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu masih di sini, adik junior? Pergi dan cuci dan ganti pakaianmu. Kami akan segera kembali ke Paviliun Dewa Laut." Ya, Huo Yuhao mengakui dengan mulutnya, tapi tangannya tidak melambat sama sekali. Bei Bei bisa dengan jelas melihat pisau ukiran di tangan Huo Yuhao yang melenggang dan menari dengan gesit dan gesit. Huo Yuhao sangat cepat dan tepat dengan pisau pahat, serpihan logam terus-menerus melayang ke tanah, sementara susunan formasi yang rumit dan indah secara bertahap muncul di tangannya. Bei Bei tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa insinyur jiwa harus sangat fokus ketika mereka membuat alat jiwa, dan bahwa mereka paling takut diganggu. Dia hanya berdiri di sana dan diam-diam menyaksikan Huo Yuhao. Huo Yuhao benar-benar tumbuh dewasa. Dia jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada dia 2 tahun yang lalu, sangat banyak sehingga ketenangan dan ketenangannya kadang-kadang membuat Bei Bei merasa seolah-olah dia sedang melihat Su Sanxi sebagai gantinya. Mereka tidak berhenti bertukar surat selama 2 tahun terakhir. Meskipun Huo Yuhao tidak pernah menyebutkan rintangan dan kesulitannya sendiri dalam surat-suratnya, Huo Yuhao bukan satu-satunya sumber informasi Bei Bei. Namun, yang membuat Bei Bei heran adalah bahwa dia tidak bisa merasakan 1 ons kelelahan dari Huo Yuhao, hanya ada energi dan vitalitas yang berkembang, seolah-olah Huo Yuhao adalah mesin yang terus bergerak yang tidak merasa lelah. Bei Bei sebenarnya cukup khawatir tentang keadaan Huo Yuhao. Namun, dia berpikir tentang kegiatan yang akan dimulai, dan kekhawatiran serta kecemasan itu secara alami menghilang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum nakal. Hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. 15 menit berlalu sebelum Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan susunan formasi di tangannya. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan ke pengecoran, lalu melewati barisan formasi kepada seorang pekerja dari Tang Sekte. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. "Kamu di sini, kakak senior tertua." Huo Yuhao buru-buru menyapa Bei Bei ketika dia melihat kakak tertua sulungnya berdiri di sana. Bei Bei berkata dengan putus asa, "Adik juniorku yang terkasih, kamu memperlakukan aku seperti udara di sekitar kamu. Saya sudah di sini untuk beberapa waktu, dan Anda bahkan menjawab saya ketika saya memanggil Anda sebelumnya." Petik 2. Huo Yuhao menggaruk kepalanya karena malu.
Dia merasa seperti dia akan selalu menjadi remaja sebelumnya di depan kakak tertua sulungnya. Kamu terlalu fokus. Anda baru saja mengembalikan adik junior. Anda tidak dapat melelahkan diri sendiri seperti ini. Semua orang akan merasa sedih melihatmu pingsan karena kelelahan, dan akademi juga tidak akan memaafkan kami. Ayo pergi. Pergi dan cuci bersih lalu ganti dengan pakaian bersih. Kami akan kembali ke paviliun Dewa Laut. Oke. Huo Yuhao buru-buru pergi untuk mandi sebelum berganti pakaian seragam akademi Shrek yang bersih. Bei Bei, Su Sanshi, dan He Kaito sedang menunggunya ketika dia selesai. Su Sanshi bersiul ketika menyaksikan Huo Yuhao yang bersih dan segar berjalan keluar dan berkata, "Tidak buruk, saudara junior ke-6. Setelah 2 tahun tidak saling bertemu, Anda telah menjadi pria sejati." He Kaito membentak, "Penilaian macam apa itu? Apakah Anda mengatakan bahwa adik laki-laki junior itu bukan lelaki sejati sebelumnya?" Su Sanshi terkekeh dan berkata, "Maksud saya adalah saatnya saudara junior ke-6 untuk menemukan seorang gadis." Wajah He Kaito memerah, tapi sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melirik Bei Bei seolah-olah dia meminta bantuan dan berkata, bagaimana denganku?" Bei Bei tertawa, "Aku tidak tahu tentang itu. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Namun, saya pikir Anda harus lebih percaya diri. Jika Anda sedikit lebih berkulit tebal, Anda akan memiliki peluang sukses yang lebih besar." Oh, pipi He Kaito yang memerah tidak begitu jelas karena kulitnya yang kecoklatan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa ia menjadi ungu seperti terong. Huo Yuhao terkejut dan penasaran ketika dia melihat wajah malu-malu kedua kakak laki-lakinya. Dia berjalan mendekati kakak laki-lakinya yang ketiga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakak tertua, kakak senior ketiga, apa yang terjadi dengan kakak senior kedua? Kalian berbicara dalam teka-teki." Su Sanshi terkekeh dan berkata, "Ini tentang kegiatan besok. Ayo pergi, kita akan membicarakannya di jalan. Jika tidak, kami tidak akan tiba di paviliun Dewa Laut tepat waktu untuk makan malam." Mereka berempat meninggalkan Sekte Tang dan melanjutkan di sepanjang jalan-jalan kota Shrek. Bei Bei dan Su Sanshi lebih akrab dengan jalan, sehingga mereka memimpin gerombolan. Jelas bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu berjalan, dibandingkan dengan Huo Yuhao ketika dia mencoba menemukan jalannya sendiri di sini. Kegiatan apa itu, tepatnya? Huo Yuhao pada awalnya tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah menyaksikan keadaan He Kaito yang tidak wajar, keingintahuan mudanya telah terguncang. Su Sanshi berkata, "Izinkan saya memberitahu Anda sebuah lelucon, adik junior. Karena kami berempat, itu cukup menyenangkan. Apa hubungannya dengan kegiatan besok?" Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Su Sanshi menjawab, "Tidak ada sama sekali." Petik 2. Bei Bei tertawa dan berkata, "Tidak bisakah kamu melihat, adik junior, bahwa dia mencoba mengubah topik dan berbicara tentang hal-hal lain? Dia tidak ingin memberitahumu." Su Sanshi dengan tulus berkata, "Ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak bisakah kamu melihat bahwa He Kaito telah menjadi tertahan dan pendiam? Saya percaya bahwa Anda akan menjadi seperti dia jika Anda tahu apa kegiatannya. Bukan salahku kalau kalian berdua masih perawan." Petik 2. Apa hubungannya dengan menjadi perawan? Huo Yuhao tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Bei Bei berkata dengan serius, "Jangan memandang rendah perawan. Saya juga seorang perawan. Sebenarnya, aku juga, setidaknya, aku satu jiwa." Su Sanshi segera mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Bei Bei bergumam dengan nada menghina, "Kamu. Apakah Nanan akan menolak Anda seperti dia jika Anda masih perawan? Anda masih memiliki rasa malu untuk menertawakan orang lain, saya ingin melihat bagaimana Anda melewati rintangan ini besok." Su Sanshi benar-benar hancur oleh kata-kata Bei Bei, dan wajahnya segera berubah suram dan tertekan. Huo Yuhao akhirnya memainkan Samaritan yang baik dan dengan tergesa-gesa berkata, "Apakah kamu tidak mau memberitahu kami lelucon, kakak senior kedua? Ayo, beritahu kami." Kepribadian Su Sanshi tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi kulitnya sangat tebal. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan dengan Jiang Nanan begitu lama tanpa menyerah. Dia tiba-tiba menjadi segar kembali ketika dia mendengar pertanyaan Huo Yuhao. "Lelucon ini, diam?" Bei Bei tiba-tiba menyela Su Sanshi dan berkata, "Kita akan makan malam, simpan lelucon menjijikkan Anda untuk diri sendiri sehingga Anda tidak memengaruhi selera semua orang."
Biarkan saya memberitahu Anda, saya adalah tuan rumah untuk hari ini. Jika kamu memusuhi saya akan menggerakkan hal-hal bahkan jika Anda dapat melewati rintangan itu dengan Nanan. Bei, apakah kamu bahkan manusia? Bei melanjutkan dengan santai, kita harus memperlakukan manusia lain seperti manusia, tetapi sulit untuk mengatakan hal-hal yang merangkak di tanah. Siapa yang kamu maksud dengan hal-hal yang merangkak di tanah? Su Sanshi menjawab dengan marah. Bei menjawab, beberapa kura-kura, tentu saja. Saya tidak berbicara tentang Anda, ada orang yang mengambil uang dari tanah, tetapi saya tidak pernah berpikir akan ada orang yang menghina diri mereka sendiri. Itu dia, Su Sanshi hendak menyerang Bei. Bei tampaknya tidak peduli ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya pikir bahwa beberapa orang bahkan tidak perlu memikirkan nasib Dewa Laut besok di Danau Laut Dewa lagi. Su Sanshi berhenti di jalurnya dengan kesal. Lupakan, saya orang yang murah hati dan akomodatif, jadi saya tidak akan repot dengan Anda. Tapi serius, kamu harus membantuku besok. Jika saya gagal sekali lagi, saya akan kehilangan kepercayaan diri saya. Bei memutar matanya dan berkata, kulitmu lebih tebal dari tembok kota, mungkinkah kamu kehilangan kepercayaan diri? Saya tidak yakin siapa itu tadi malam, tetapi orang itu mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Namun, saya cukup ingin tahu, apa yang Anda lakukan terhadap Nanan bertahun-tahun yang lalu. Anda telah bersikap baik dan sopan padanya selama 2 tahun terakhir, namun mengapa dia tidak mau menerima Anda? Saya sudah menanyakannya secara pribadi sebelumnya, tetapi dia masih tidak mau memberitahu saya apa-apa. Petik 2. Su Sanshi menjawab dengan khusyuk, kalau begitu, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Senyum di wajah Huo Yuhao menjadi lebih luas saat dia menyaksikan saudara-saudaranya bertengkar dan bercanda. Rasanya senang berada di rumah. Kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki ketiga masih sama. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan memotong pembicaraan dari samping. Kakak laki-laki tertua, apa ini, nasib Dewa Laut di Danau Dewa Laut, yang baru saja Anda sebutkan? Bei tertawa kecil dan menjawab, itu kegiatan besok. Anda harus bekerja keras, adik junior. Huo Yuhao menarik wajah panjang dan berkata, kamu masih belum memberitahuku tentang kegiatan apa itu, kakak senior tertua. Bagaimana saya bisa bekerja keras? Su Sanshi menimpali. 2 kata sudah cukup untuk menggambarkannya, kencan buta. Kencan buta, mata Huo Yuhao melebar. Kencan buta apa? Su Sanshi menjawab, kamu tidak mengerti. Itu berarti menemukan seorang gadis untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti sekarang? Ekspresi Huo Yuhao berkerut saat dia berkata, bagaimana mungkin akademi mengadakan kegiatan seperti itu? Terlebih lagi, bahkan di host di halaman dalam kita. Bei tersenyum dan berkata, ini adalah acara tradisional di akademi. Hanya ada satu tujuan, dan itu untuk menjaga barang dalam keluarga. Anda harus tahu bahwa siswa pelataran dalam adalah elit sejati akademi, dan bahwa jarang ada lebih dari 100 siswa di pelataran dalam, biasanya 50 hingga 60. Halaman dalam juga bertanggung jawab sebagai penjaga, sementara semua orang harus bekerja keras dan berkultivasi juga. Inilah alasan mengapa setiap orang relatif akrab satu sama lain, dan mengapa kita hampir tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar untuk jangka waktu yang cukup. Para siswa halaman dalam tidak dibatasi oleh usia, oleh karena itu akademi telah memperhatikan bahwa banyak siswa adalah anak muda yang sudah cukup umur namun belum menemukan diri mereka pasangan yang cocok. Aku tidak tahu kapan akademi mulai menjadi tuan rumah acara ini, tapi akan ada takdir lautan setiap tahun. Biasanya, acara ini akan diselenggarakan sebelum batch baru siswa halaman dalam mengambil penilaian mereka sehingga siswa halaman dalam asli dapat memiliki kencan buta di Danau Sigat. Semua orang dapat mempertunjukkan kemampuan mereka namun mereka ingin di Sigat Fate, dan mereka dapat melanjutkan dan mengejar naksir mereka atau siapapun yang mereka suka. Selama pihak lain setuju, keduanya kemudian dapat mencoba untuk mulai berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Kita semua adalah siswa dari halaman dalam. Karena itu, setiap orang memiliki pengalaman dan kemampuan yang serupa, jadi wajar bagi banyak dari kita untuk menemukan kecocokan. Yang benar adalah nasib Dewa Laut telah menyatukan banyak pasangan di akademi. Petik 2.